Puji Tuhan, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami sukacita dan dengan hati bersyukur kembali bisa hadir pada malam hari ini untuk berbagi kehidupan supaya di hari-hari yang singkat ini, di hari-hari yang sedang berlalu ini, kita bisa ada di dalam rencana Tuhan, bisa masuk di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa supaya semua yang menyaksikan acara ini bisa mengalami kebaikan Tuhan, bisa mengalami kemurahan Tuhan, dan sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan pada malam hari ini kami akan memberikan sanggahan terhadap channel dari Muslim Menjawab, karena beberapa waktu yang lalu kami menghadirkan kesaksian daripada Ibu Nita, yaitu istri daripada Pak Edi. Dan di dalam tuduhan yang diberikan kepada kesaksian dari Ibu Nita, seolah-olah kesaksian itu tidak benar. Karena apa? Karena salah satu tuduhan yang dimasukkan di dalam YouTube tersebut, dikatakan kalau Ibu Nita itu adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk satu misi, satu pekerjaan daripada pelayanan. Jadi Ibu Nita bercerai itu bukan karena pergumulan, ya, bukan karena pergumulan keluarga, bukan karena pergumulan iman, atau bukan karena perselisihan ya antara kepercayaan yang sudah diyakini oleh Pak Edi, dan itu adalah sebuah tuduhan yang tidak benar. Dan pada malam hari ini dari Pak Edi dan juga Ibu Nita akan memberikan klarifikasi secara langsung. Dan juga dikatakan di dalam YouTube tersebut, di dalam channel dari Muslim Menjawab, dikatakan bahwa Pak Edi ini bukan berlatar belakang Islam, karena dikatakan di situ bahwa Pak Edi ini memang dari keturunan Chinese, Tionghoa, tapi memang sudah beragama Kristen. Jadi itu adalah sebuah, istilahnya sebuah kesaksian yang tidak benar yang disampaikan oleh Ibu Nita pada waktu yang lalu. Nah, saya ingin sedikit juga menambahkan dari channel daripada Muslim Menjawab ini, bahwa mereka seringkali memberikan keterangan yang mereka tidak pahami, ya. Artinya dengan keterangan-keterangan yang mengarah kepada tuduhan bahwa apa yang disampaikan atau yang disaksikan oleh narasumber yang kami hadirkan itu seringkali disanggah oleh mereka, dibantah oleh mereka dengan tujuan bahwa kesaksian yang kami miliki itu, narasumber yang menyampaikan kesaksian itu seolah-olah itu hanya sebuah rekayasa. Nah, dasarnya mereka menggunakan itu biasanya dengan apa? Dengan dasar mereka mengambil data-data dari Facebook, ya. Data-data secuil, data-data sepotong mungkin dari foto yang ada di situ. Nah, cuma berdasarkan data-data yang mereka tidak pahami, mereka sudah memberikan bantahan dengan mengarah kepada tuduhan bahwa kita ini tidak benar. Nah, inilah yang kami perlu luruskan, ya. Dan Pak Edi yang adalah suami dari Ibu Nita ingin meluruskan keterangan dari channel Muslim Menjawab. Ini adalah keterangan yang tidak benar sama sekali yang mereka hadirkan di YouTube. Oke, saya akan berdiskusi dengan Pak Edi, dan kemudian teman-teman bisa mendengarkan, bahkan mungkin sebentar kalau ingin berdialog bersama dengan kami, silakan. Kami juga artinya akan menyediakan ruang buat itu. Oke, saya sapa dulu kepada Pak Edi dan Bu Nita. Selamat malam, Pak Edi, Bu Nita. Malam, Pak. Selamat malam. Ya, bagaimana kabar, Pak? Luar biasa, baik. Ya, puji Tuhan. Ya, keluarga semua baik-baik ya, Pak? Sehat semua, Pak. Puji Tuhan. Oh ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan Bapak Edi dan istri dan anak-anaknya.
Oke Pak, pada malam Amin. hari ini kita seperti yang Bapak sudah sampaikan ke saya bahwa keterangan yang disampaikan oleh channel daripada Muslim Menjawab itu adalah tuduhan yang tidak benar ya. Nah, Bapak Iya. bisa ceritakan pada kesempatan ini latar belakang Bapak itu sebetulnya beragama apa Pak? Supaya bisa jelas Iya. gitu loh. Dan bagaimana sampai Bapak itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Pak, Bapak ceritakan, nanti saya akan diskusi dengan Bapak. Silakan Pak. Oke. Selamat malam para pemirsa pencinta YouTube ini. Nama saya Edi Susanto. Saya suami dari Nita. Sejak kecil kami berlatar belakang Buddha ya. Dia Konghucu ya, Konghucu. Sampai tahun, saya akan bersaksi mulai dari tahun pertobatan saya pertama dari Nichiren, Pak. Jadi saya tahun 91, saya terima namanya Buddha Nichiren. Itu Buddha yang sangat fanatik dan tidak senang sama Kristen, Pak. Jadi jujur, tahun 91 itu saya terima namanya Buddha Gohonson, ya. Kalau di sini ada teman-teman saya, mungkin ada yang menyaksikan bahwa saya salah satu aktivis yang sangat aktif di Gohonson. Tahun 91 sampai 94 itu saya sangat aktif dan saya sangat bangga pada saat itu kalau ada teman-teman saya yang tahu Gohonson dengan pasukan biru putih, saya salah satunya. Jadi adalah petugas keamanan dan ketertiban waktu itu. Nah, jadi berlatar belakang saya Buddha yang fanatik dan pada saat itu adik saya selalu menginjilin saya. Ya, jadi kalau kemarin YouTube bilang saya keluarga Kristen itu dasarnya belum. Kami bertobat itu dari adik saya tahun 90-an dia menginjilin sehingga tahun 90-an itu adik saya yang lain terus ada ibu saya terakhir saya ya. 12 tahun adik saya menginjilin saya 12 tahun sampai 2003 saya baru bertobat. Nah, dalam perjalanan saya Pak Edi, 91. sebentar Pak Edi, Ya. saya mau tanya dulu Pak. Tadi Bapak bilang di dalam kepercayaan Bapak di Buddha lalu Bapak dengan kehidupan yang fanatik ya, kehidupan dengan menjalankan ritual keagamaan yang sangat kuat ya, sangat kental. Nah, terus Bapak katakan bahwa Bapak juga membenci kekristenan. Bapak boleh saya tahu Pak, kenapa Bapak membenci kekristenan Pak? Karena waktu itu saya didoktrin dari agama Gohonson itu tidak ada penciptaan, Pak. Jadi dikasih umpama. Jadi kan kalau di Kristen kan selalu kita diciptakan ya jadi kalau kami dulu di Gohonson itulah doktrinnya, Pak. Jadi tidak ada penciptaan, adalah hidup kekal. Jadi hidup mati jadi itu alami. Jadi artinya sehingga adik saya waktu menginjilin ke saya bantah tidak ada Yesus dan kami tidak percaya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu karena di Gohonson saya sebagai salah satu yang aktif dan sempat jadi pimpinan ya, pimpinan kecil lah ya. Kalau di ya artinya tapi karena kehidupan akhirnya saya mulai 93 sampai 94 itu aktif sekali. Mulai 94 ke sana saya mulai goyang kenapa? Kena keluarga, Pak. Jadi saya pernah gagal rumah tangga. Jadi saat itu sehingga saya malu sebagai pimpinan keluarga kok jadi ribut terus. Akhirnya saya putuskan saya tidak aktif lagi di Gohonson. Sampai tahun 99 kami terjadi perceraian melalui pengadilan. Bulan Maret kami bercerai. Saya tahun 99 bulan Maret kami cerai resmi. Sebelumnya terjadi keributan terus. Nah, saya begitu cerai, saya duda, ketemulah Nita yang istri yang sekarang ini bulan 6. Ingat bulan 6 tahun 99. 3 bulan kami kenalan, kami nikah. Nikah secara Islam. Jadi memang waktu itu bilang cara benar, saya nikah secara Islam di masjid.
Tapi nikah itu saya tidak ikutin ritual agama Islam, memang betul. Itu kemarin itu benar. Saya cuman kalau ada mertua datang, ada keluarga, ya pura-pura aja. Jadi pura-pura. Jadi tapi puasa saya ikut. Kalau memang bulan puasa saya senang karena di rumah puasa, kadang di luar saya makan. Itu yang dulu ya. Sehingga perjalanan tahun 99 kami nikah bulan 9, sampailah tahun terjadi goncangan juga. Waktu itu memang saya nakal, Pak. Jadi sebelum saya kenal sama Nita, saya sudah nakal. Sehingga kenapa rumah tangga saya yang pertama bisa cerai? Karena memang saya nggak benar. Saya dulu cukup nakal ya. Jadi ada terlibat narkoba, tapi ya itu ada juga diskotik, karaoke ya. Nah, begitu kenal Nita, itu sudah mulai baik. Mulai baik, tapi masih maling-maling, masih pergi-pergi, kadang masih bohong-bohongan. Nah, jadi itu tahun sebelum saya ketemu Yesus. Sehingga kasus saya, sehingga berjalannya waktu, 2002, saya bangkrut, Pak. 2002 itu, akhir itu saya bangkrut, karena waktu tahun 99 sampai tahun 2000, saya itu bos wartel. Ya. Kalau orang tahu saya itu, pemilik wartel banyak, Pak. Saya dulu memang bisnisnya di perangkat wartel dan wartel. Sehingga tahun 2002 itu terlibat ada kasus yang masalahnya cukup rumit ya tentang keuangan, karena juga saya nakal. Singkat cerita, saya waktu itu challenge sama Tuhan. Jadi challenge sama Tuhan artinya kalau memang Tuhan Yesus ada, itu tahun 2002 Desember kalau nggak salah. Kalau Tuhan ada, masalah saya diselesaikan. Sehingga selesailah saya bulan 12 itu selesai. Sehingga Tuhan memang ada, nyata. Jadi saya dilawat Tuhan, sehingga tahun 2003 saya mulai cari Yesus. Saya mulai cari gereja. Jadi kalau orang bilang saya ini saya cuman yang adik saya nginjilin, tapi saya yang cari gereja tahun 2003. Sehingga saya ketemu gereja dan saya sangat aktif. Nah, begitu saya aktif di gereja, itulah rumah tangga saya sama Nita itu terjadilah badai di dalam rumah tangga tentang agama. Karena tahun 2003 itu saya aktif gereja, Nita juga aktif di pengajian ya. Kemudian di daerah kami itu ada masjid, ada pengajian ibu-ibu, ada yayasan pengajian. Nah, terjadilah di rumah tangga itu mulai. Tapi karena saya udah terlanjur baik, artinya saya sudah terlanjur di jamaah Tuhan Yesus, saya udah nggak mau nakal lagi. Jujur dari 2003, saya tidak perempuan lain, tidak ada selingkuh, ya, tidak ada. Kalau dulu Pak, saya ya nakal ya, tapi sejak saya ketemu Yesus, saya benar. Tapi di rumah tangga jadi masalah. Karena Nita, waktu dia aktif di pengajian dan terus hubungan kami mulai, kalau di dalam rumah tangga tentang agama kami ribut terus. Nah berkali-kali waktu itu tips saya dibanting, karena waktu itu saya kan suka pujian. Nah dia lagi zikir, saya pujian. Akhirnya berkali-kali tips saya dihancurkan. Alkitab saya berkali-kali dibuang, Pak. Jadi ada saksinya Pak RT yang di belakang rumah itu yang mengambil Alkitab, yang pagi-pagi diambil. Jadi malam sering dibuang Alkitab saya berapa kali. Kenapa? Karena waktu itu memang saya sangat aktif di gereja dan dia aktif juga. Jadi kalau saya bilang Nita benar Islam itu ya sejak saya bertobat Kristen. Kalau sebelumnya masih biasa-biasa. Nah, jadi saya mau cerita dulu, klarifikasi, artinya kalau Nita ini benar-benar Islam, benar-benar lakukan ibadah Islam 5 waktu dan zikir malam. Dan dia malam-malam dia zikir, itu benar, Pak. Itu di tahun 2003 sampai 2007 ya. Sehingga rumah tangga kami selalu berantem, tapi ya untung saya ada yang istilah Bapak Rohani ya, kolonel, dia selalu menengahin kami. Tapi saya karena saya udah terlanjur baik, karena waktu di Islam, saya di Kristen, di Islam, dia bilang kalau berhubungan kami katanya zina. Sehingga itu yang jadi masalah, Pak. Nah, tapi untung pada saat itu saya sudah benar. Jadi saya nggak cari wanita lain.
saya tahan aja. Nah, itulah benar rumah tangga kami mulai retak. Nah, jadi kalau kemarin Islam menjawab bahwa saya latar belakang Kristen, itu salah. Saya dari latar Buddha yang sangat fanatik. Buddha fanatik itu tahun 91 ya, kalau sebelumnya sih biasa. Nah, dan kalau saya boleh bilang istri saya ya, benar-benar melakukan ibadah Muslim. Sampailah tahun 2007 ya, kalau nggak salah bulan 10 atau saya lupa waktu itu, kami sempat cerai. Cerai dengan alasan hanya satu, karena kami tidak bisa cocok. Tidak cocok dalam keluarga, karena dia anggap saya ini kalau mau hubungan zina. Karena saya nggak mau ikutin Islam, karena pada saat itu saya sudah benar-benar terima Yesus dan sudah dilawat Tuhan. Dan saya sudah hidup benar. Gitu aja, Pak. Jadi itu yang sementara. Oke. Jadi berarti kalau dibilang Bapak Kristen dari kecil itu berarti fitnah ya, Pak ya? Iya, benar. Nah, terus Bapak saya juga waktu meninggal memang cara Kristen, karena dia sudah bertobat tahun mungkin 3 tahun sebelum saya bertobat. Saya 2002, mungkin dia 2008, 2000 apalah, kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Karena adik saya 12 tahun terakhir saya. Jadi dalam penginjilan adik saya 12 tahun meselamatkan satu orang selamat, seisi rumah kami diselamatkan itu setelah 12 tahun. Jadi saya terakhir. Ya. Jadi berarti adik Bapak ini juga dari Buddha semua ya berarti, Pak ya? Dia dari Buddha, tapi ketemu calon istrinya Kristen di Medan, sehingga dia jadi Kristen di Medan, Pak. Sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90. Kira-kira tahun 90, 89 atau 90 ya. Yang jelas tahun 91 dia pindah Jakarta itu ngijilin saya. Dan saya pada saat itu sangat fanatik di Buddha. Jadi adik Bapak lah yang pertama kali menjadi percaya Tuhan Yesus. Terus kemudian dia mulai bersaksi kepada saudara-saudaranya. Iya, betul. Iya. Jadi Bapak ada berapa bersaudara ini semua, Pak? Saya 3 saudara laki-laki, 1 perempuan. Jadi kami berempat. Ya, saya anak pertama. 4 bersaudara ya? 3 laki. Iya, 3 laki, 1 perempuan. Adik saya yang nomor 2 itu yang menginjiling kami semua. Gitu. Jadi Pak Edi punya papa, punya orang tua, itu terima Tuhan Yesus berarti lebih duluan daripada Bapak ya? Betul, Pak. Saya 12 tahun setelah adik saya menginjilin. Kalau papa berarti saya Bapak mungkin 2002 ya? 2002 Bapak ya? Iya, saya 2002 akhir, Pak. 2002 Desember. 2003 saya baru cari. Baru benar-benar berserahkan diri pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, inilah teman-teman yang kita perlu luruskan ya. Karena Muslim menjawab itu dengan mencuil atau mencomot bagian daripada Facebook, foto yang mereka tidak paham kronologis daripada sebuah cerita atau sebuah keadaan pada waktu dihadirkan foto tersebut, tapi mereka dengan tuduhan menyatakan bahwa Pak Edi ini adalah Kristen gitu loh. Nah, inilah yang kami harus luruskan, bahwa di dalam narasumber yang kami hadirkan atau channel ini memang benar-benar memberikan kesaksian yang fakta gitu loh, yang realita. Jadi tidak asal hanya ingin supaya kekristenan diakui, itu sama sekali tidak ada pentingnya buat kami ya. Apalagi juga saya dengar katanya Ibu Nita juga ada yang nuduh kalau Bu Nita dibayar sama kami gitu ya. Iya Bu Nita, seperti itu ya Bu? Iya. Ya. Ibu dapat informasi itu dari mana Bu? Dari Islam Menjawab. Gitu ya, dari Muslim Menjawab juga ya? Iya. Ya. Jadi Ibu di situ dikatakan bahwa Ibu dibayar sama saya gitu. Ya, saya berusaha membalas komen-komen mereka, karena dari Islam Menjawab itu semua dibalik faktanya. Contohnya, seorang Muslim yang Minang itu seharusnya pakai jilbab.
Ya, asal Ya. tahu ini, saya mau bicara kepada semua saudara saya, semua teman-teman saya yang dari Muslim, yang satu kampung, dan semua kaum Muslim, asal tahu aja, seumuran saya, untuk orang Padang, itu tidak ada yang berjilbab, kecuali dia sudah benar-benar menjadi ustazah. Ya, asal tahu saudara-saudara semua, orang Padang tidak mementingkan jilbab. Nah, dan saya pribadi, saya tidak akan memakai jilbab sebelum saya benar-benar menjadi pelaku-pelaku Islam yang sesungguhnya. Nah, ini klarifikasi saya. Satu, kedua, masalah sekolah saya, sekolah teologi, itu bukan sarjana teologi. Itu dari kehidupan saya, sejak saya menerima Yesus, dan saya mau sungguh-sungguh di dalam Yesus, dan saya mau jadi pintar. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang pintar, yang penuh hikmat, yang limpah. Siapa yang percaya kepadanya, harus pintar, harus cerdas. Makanya saya belajar. Karena saya tidak punya banyak waktu, karena saya punya anak kecil, jadi saya belajar apa yang saya bisa ikuti. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang dari Muslim, tidak ada kepentingan bagi kami untuk mengada-ngada di tempat ini. Kami hanya mau menjadi pelaku-pelaku firman karena tanda ucap syukur kami kepada Tuhan yang telah memilih saya, yang telah mengampuni saya, yang telah melepaskan saya dari segala dosa, melepaskan saya dari keterikatan-keterikatan kutuk dari nenek moyang kami. Saya bersyukur, saya mau menyampaikan amanah agung ini supaya semua orang mengenal, supaya orang tahu mana Tuhan yang benar, mana jalan yang lurus itu. Itu aja motivasi kami, hanya mau melakukan amanah agung. Terima kasih. Baik, Bu. Puji Tuhan ya. Boleh, ya, jadi boleh saya tambahin, Pak? Ini kayaknya penting soalnya. Saya mau bersaksi tentang perjuangan saya setelah saya bertobat. Saya bagaimana untuk perjuangan saya supaya, kan saya udah tahu kebenaran, supaya istri saya dia mau ikut saya di Kristen waktu itu ya. Perjuangan saya apa yang saya lakukan? Saya doa puasa, doa Esther, ya itu saya lakukan itu berkali-kali dan sering sekali. Saya sering lari ke Gunung Pancar ya. Kalau ada sekarang Gunung Pancar, saya sudah lama. Dulu ada bukit doa di sana, tuh saya sering sampai bermalam di sana. Nah, terus doa puasa di puncak ya, GBI dari Minggu malam sampai Rabu pagi itu saya lakukan. Itu berkali-kali. Ya. Nah, itu kenapa saya ingin istri saya diselamatkan. Ternyata dengan cara saya tidak bisa, Pak. Dan di keliling saya, orang keliling saya kan saya banyak mentor waktu itu, pendeta-pendeta yang selalu dukung saya, sampai mereka angkat tangan. Karena istri saya dulu sangat fanatik. Orang gereja, saya sampai sempat pindah gereja. Kenapa? Karena gereja saya yang pertama yang saya bertobat itu, semua sudah tertutup. Jadi kalau ada orang gereja datang, Nita udah tutup diri. Jadi sehingga tidak punya kesempatan untuk berbicara sama orang gereja. Sehingga untung pada saat itu saya pindah di kota wisata, legenda wisata. Nah, karena saya pindah ada gereja dan ada acara ada acara olahraga, Pak. Jadi awalnya Nita diselamatkan memang bukan di Injil nih, Pak. Tidak. Itu dengan acara persahabatan, olahraga, dia senang dia ikut. Terus satu lagi, Pak, yang membuat Nita, yang saya merasakan itu adalah di Full Gospel. Karena saya aktif di Full Gospel. Nah, kalau di Full Gospel, apalagi Pak Andi yang kolonel itu yang bilang, nih kamu ikut nanti malam. Ya, di Full Gospel kan makan-makan. Sehingga Nita tidak berani nolak, karena yang ngajak kolonel. Dan itu dia ikut, ya ikut aja, ikut makan, dia dengerin. Tapi saya percaya, firman yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Nah, tapi itu masih keras. Amin. Sampai 2007, sampai teman-teman saya di Full Gospel pun bilang, ini air dan minyak tidak bisa sama. Kambing domba tidak. Saya udah hands up, Pak. Jadi saya percaya pada saat 2007, bulan 10 atau saya lupa ya, waktu itu saya udah, ya terserah Tuhan lah, saya tidak mampu. Saya angkat tangan, Tuhan,
Ya kalau memang itu terjadi perceraian ya sudah. Kenapa? Karena sejak saya Kristen 2003, Nita selalu ingin cerai. Selalu kata cerai, cerai. Tapi karena saya sudah tidak mau gagal yang kedua kali, karena saya tahu dulu saya cerai karena saya gak benar. Begitu saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya tahu ini saya hidup benar. Dan saya benar-benar hidup benar. Dan saya tidak mau, kalau dia bilang cerai, tidak kena, patokan saya bilang, saya kudus, saya bisa kuduskan istri saya, itu firman yang saya terima. Dan saya tidak mau cerai. Sehingga berjalan waktu sampai 2007 itu, pendeta saya juga bilang, udahlah Pak Edi, memang kambing domba tidak bisa satu. Akhirnya saya hands up, Tuhan ampuni saya. Saya hands up, kalau memang cerai ya cerai. Sehingga cerailah kami. Jadi kami benar-benar cerai tahun waktu itu. Tapi setelah cerai berapa bulan ya, 2 bulan atau berapa saya lupa. Pada saat itu saya cuman pulang ke rumah ya tengok anak gitu. Karena waktu cerai saya keluar dari rumah, saya tengok. Di sanalah istri saya ajak saya balik. Katanya yang kami masih panggil yang gimana kalau kita kembali. Tapi saya waktu itu ya sedikit gembira ya, puji Tuhan. Tapi saya jual mahal sedikit. Saya bilang saya nggak ngerti, kita konseling dulu. Nah saya ajak konseling. Nah kebetulan waktu itu saya pemuritan sama Timotius Hardono di Full Gospel. Tapi dibawa Pak Andi. Nah sejak itulah disingkapkan Pak. Jadi saya percaya Matius 15:16 mengatakan bukan aku yang milih. Betul ya Pak. Itu kita tidak bisa. Yohanes Pak. Yohanes 15:16. Yohanes 15:16 katakan bukan. Jadi nggak bisa Pak. Saya mau bawa Nita ke Yesus nggak bisa. Sehingga Yesus lah menangkap. Nah satu hal lagi Pak, klarifikasi. Karena di selintingan waktu Nita bertobat pun mereka bilang, oh gara-gara uang. Karena pada saat itu ekonomi saya sudah mulai agak baik ya 2007 karena saya bangkrut 2002, 2003 sudah mulai 2007, 2008 sudah mulai baik. Mereka bilang ini mungkin gara-gara uang karena waktu itu sempat pisah sama saya, Nita hidupnya susah, benar susah. Saya juga dengar kisah saya terharu. Tapi bukan uang Pak. Begitu terima Yesus, ekonomi ini hancur Pak. Jadi yang namanya saya 2009, 2008 Yesus kami Nita terima Yesus, kami diusir dari banyak diusir sehingga ekonomi saya bukan habis. Apa yang saya pegang habis. Apa yang saya pegang, saya mau usaha restoran sudah buat investasi hancur. Usaha ini hancur, usaha itu hancur. Jadi 2008 1 tahun sampai 2000 itu terpuruk. Nah kami waktu susah makan itu 2009 awal. Saya jujur, belum pernah seumur-umur saya itu susah makan seperti saat itu. Tapi karena waktu itu saya sudah komitmen, saya tidak mau nyusahkan siapa-siapa. Saya tidak mau bicara sama orang tua, tidak mau bicara sama adik saya, karena adik saya waktu itu sudah cukup bagus ya ekonominya. Tapi saya tidak mau. Sehingga kami mengandalkan Tuhan benar-benar. Makanya Nita saat itu sangat kuat. Kami berlutut, berdoa, sehingga malam-malam ada yang kirim makanan. Itu berkali-kali, Pak. Dan itu Nita juga lihat, kenapa Nita sampai hari ini sangat kuat. Dia berjumpa dengan Tuhan. Pada saat kami terpuruk, Tuhan kirim orang. Itu yang saya saksikan, sehingga, dan saya pada saat itu, biarpun saya juga hancur, tapi saya ikut Pak Andi, saya ke Full Gospel, saya melayani Full Gospel, sebagai aser, sebagai apa aja saya bantu, tapi bukan dapat uang, enggak, cuman dapat sukacita. Tapi ada bos yang bantu saya waktu itu, ya ada bos yang baik di Full Gospel, suruh saya ikut dia kerja di Lampung. Jadi saya bulan 2009 saya bekerja di Lampung sehingga dapur kami sudah mengebul yang pasti. Kalau sebelumnya tidak pasti, Pak. Kadang-kadang ngebul, kadang-kadang tidak. Hidup dari kemurahan. Nah, itulah jadi kesaksian saya bahwa Nita itu nikah sama saya dan terima Yesus itu bukan soal ekonomi. Ekonomi malah hancur. Sampai bersih, Pak. Saya punya rumah, habis mobil semua, sampai motor pun nggak punya. Itu sehingga 2009 saya kerja di Lampung. Nah, mulailah itu kehidupan rumah tangga baik, ya ekonomi mulai baik. Sampai 2000 saya juga terlibat blessing. 2012 saya berhenti kerja sampai hari ini karena 2009 saya sudah mulai
minum black tea dan saya udah terlibat bisnisnya, tapi puji Tuhan setelah sekian tahun kemudian 2012 baru saya nyatakan saya tidak kerja lagi sampai hari ini. Jadi kerjaan saya hanya care and share, Pak. Jadi saat ini saya hanya berbagi. Saya itu anggap pelayanan. Itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, puji Tuhan, Pak ya. Jadi satu pembuktian bahwa kuasa Tuhan Yesus sangat nyata. Jadi pada saat Tuhan yang melawat, artinya yang bekerja di dalam kehidupannya Bu Nita, itu kan terbukti ya Pak dari apa yang Bapak ceritakan bahwa bukan karena Bapak lagi ekonominya baik, bukan karena Bapak lagi banyak uang, atau bukan lagi karena hal-hal lahiriah, tapi karena memang Yohanes 15 ayat 16, karena Tuhan sendirilah yang memilih kita, ya. Nah, saya mau tanya ini Pak, kan Bapak bilang tadi bahwa Ibu Nita itu mulai sungguh-sungguh menjalankan keislamannya pada waktu itu tahun 2003 setelah Bapak terima Tuhan Yesus kan ya? Yes, betul. Ya, nah sebelumnya itu kehidupan keislaman dari Bu Nita bagaimana Pak? Sebelum 2003? Biasa aja. Kalau menurut saya biasa aja. Ya sholat, tapi ya nggak terlalu fanatik, Ya hubungan suami istri juga lancar-lancar aja Pak. Jadi nggak ada fanatiknya. Tapi 2003 lah terjadi luar biasa. Terjadi pergolakan. Dari mulai 2003. Ya itu. Karena itu menunjukkan bahwa reaksi dari Bu Nita sangat menentang yang namanya Tuhan Yesus berarti pada waktu itu ya? Yes, betul Pak. Sangat menentang. Ya. Bu Nita mungkin bisa diceritakan kenapa begitu Ibu melihat Pak Edi terima Tuhan Yesus, terus kemudian Ibu terus menjadi giat, menjadi aktif di dalam keislaman, di dalam keagamaan pada waktu itu. Apa yang mendasari Ibu sampai sepertinya semakin menaikkan kekuatan pada waktu itu? Karena merasa terbohongi, Pak. Oh, merasa terbohongi. Ya, kan waktu menikah kan dia udah ke Islam. Nah, karena memang waktu itu Nita kan nggak terlalu fanatik lah ya, karena memang belum pernah mendengar yang namanya Kristen dan belum pernah ada kesempatan juga untuk bergaul dengan teman-teman Kristen. Yang ada waktu itu dari lingkungan semua Muslim Pak gitu. Terus setelah Pak Edi ke Kristen, di waktu dia tanya, menurut kamu Islam sama Kristen sama Buddha bagusan mana? Di situ saya benar-benar tersentak dan benar-benar kaget. Nah di situ saya curhat sama keponakan saya. Gitu loh. Kenapa harus Kristen gitu loh, kan udah Muslim gitu, kenapa ke Kristen gitu. Jadi seharusnya kamu Muslim. Nah sejak itu saya bertobat, saya minta ampun sama Allah dan saya merasa bersalah dan merasa berdosa karena membiarkan suami saya kembali kepada ibadahnya yang semula waktu masih Buddha gitu loh. Nah, sekarang akhirnya kok begini, kok malah lari lagi ke agama lain lagi gitu. Gitu, Pak. Nah, setelah dia Kristen, nah di situ dia banyak, kalau dulu waktu masih Buddha, dia kalau lebaran, Pak, itu selalu selalu ingat kasih orang tua berkat ya. Kalau lebaran dia ikut bantu kasih berkat buat lebaran gitu. Tapi sejak dia Kristen, dia sibuk dengan kekristenannya, sibuk berdoa ke sana ke sini, sibuk ke gereja sana gereja sini, sehingga semuanya jadi saya sebagai seorang istri yang sudah merasa kilaf, yang sudah membiarkan dia, kok sekarang kok semakin jauh. Menurut saya kasihnya udah semakin hilang gitu. Sedangkan dulu waktu masih di Buddha, dia nggak pernah ngomong-ngomong saya Kristen, nggak pernah ngomong-ngomong Buddha, bukan Kristen, sorry. Saya harus ikut ke Buddha, tidak, malah saya yang senang ikut sama dia gitu loh. Tapi sejak
sejak dia ikut Yesus, ngomongnya Yesus terus gitu, semua Yesus terus. Tapi teman-teman yang dia ajak ke rumah malah kebalikannya, Pak, gitu. Iya. Ya. Enggak, saya klarifikasi. Enggak, dia bilang Yes. waktu saya Buddha, memang saya suka bantu karena memang ada uang, Pak. Tapi Iya. sejak saya kan bangkrut, saya terima Yesus itu saat lagi terpuruk 2003. Jadi memang keuangan sangat, jadi saya terpuruk. Jadi makanya ya wajar kalau saya nggak bisa bantu apa-apa. Tapi mulai sejak itu 2004, 2000 itu mulai naik ekonomi saya. Ya itulah terjadi. Jatuh lagi 2008, 2009 ini, 2008, 2009, ya, kira-kira gitu, Pak. Ya. Berarti boleh dikata Bu Nita itu sebelum 2003 itu Islamnya itu Islam abangan, kira-kira begitu ya. Jadi istilahnya nggak fanatik ya. Iya. Jadi istilahnya Pak, banyak Abis ke diskotik, abis ngerokok, ntar waktunya sholat datang, ngambil air wudhu, tinggal sholat. Nggak kayak ikut Tuhan Yesus, beda banget. Iya. Jadi pada waktu abangan itu masih banyak toleransinya ya. Iya, betul. Ya. Jadi begitu lihat Pak Edi, percaya Tuhan Yesus, maka menaikkan kekuatan ya Bu Nita ya. Oh iya, benar. Benar. Iya. Jadi jelas ya teman-teman ya bahwa Bu Nita tadi sudah sampaikan, karena dari salah satu tuduhan yang disampaikan channel daripada Muslim Menjawab mengatakan kalau memang Ibu Nita ini adalah Muslim dari Padang, kan seharusnya sudah pakai jilbab dari dulu, tetapi kan si Ibu Nita sudah klarifikasi tadi bahwa orang yang istilahnya seusia Bu Nita itu tidak ada yang pakai jilbab di zaman itu ya. Nah, nanti kalau misalnya orang sudah mengarah kepada istilahnya bukan tidak ada, Pak, tidak banyak. Oh, tidak banyak. Bukan tidak ada, maksudnya tidak banyak lah, tidak banyak, tidak semua gitu. Baik, Bu. Jadi jadi jelas ya. Jadi memang Ibu Nita sebelum 2003 itu adalah Islam abangan ya. Jadi tidak terlalu fanatik ya. Muslim biasa lah ya, Muslim yang istilahnya banyak toleransinya, tetapi menjadi benar-benar Muslim itu istilahnya dalam ritual-ritual kegiatan itu setelah Pak Edi menerima Tuhan Yesus. Nah, kalau saya lihat sih ini merupakan strategi daripada Bu Nita untuk supaya bagaimana Pak Edi bisa kembali kepada keyakinan yang sama gitu ya. Oke, betul. jadi ya jelas ya Pak. Ya puji Tuhan Pak. Nah, jadi Pak Edi punya saudara-saudara sekarang sudah jadi Kristen semua apa? Puji Tuhan, semua sudah Pak. Semua sudah ya. Ya, nah, yang paling terakhir jadi Kristen itu siapa Pak? Ikut Tuhan Yesus. Saya Bapak yang 12 tahun. Ya. Adik saya pernah bersaksi 12 tahun dia doain saya. Nah, itu yang bandel. Ya, Bapak paling terakhir, tapi saya lihat juga Bapak boleh dikata tidak ketinggalan ya kemajuannya di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ya, puji itu Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan, orang yang terakhir malah bisa menjadi terdahulu ya, bisa menjadi terdepan. Ya, puji Tuhan ya. Kita senang Pak, artinya Bapak benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Oke. Amin. Terus ada apa lagi yang kira-kira Ibu Nita mau klarifikasi dari Muslim Menjawab itu, Bu? Ada sedikit ganjel di hati saya. Ya, silakan Ibu, saya silakan. mau berbicara lewat wadah ini untuk keluarga ya untuk saudara-saudara saya. Saat ini, hari ini, bukan kebetulan, besok tanggal 14 keponakan saya menikah. Ini keponakan saya dari adik saya yang dulu waktu saya ke Padang mengusir saya.
Nah, setelah mengusir saya dari Padang, waktu itu tidak lama kemudian jatuh sakit, terus meninggal. Nah, ini keponakan saya ini besar sama ibu saya yang sudah tua di kampung, terus sekarang menikah dan dia tidak punya mama. Dan belakangan keluarga besar saya dalam dapat musibah, adik saya. Sekarang ibu saya yang sudah tua sedang bersedih di kampung. Nah, dengan adanya pesta ini berharap saya pulang kampung, tetapi sama kaum saya, nenek mama saya, wakil datuk pengulu saya di kampung, saya tidak boleh pulang ke kampung. Jika saya pulang kampung, pernikahan keponakan saya batal. Jadi saya mohon kepada saudara, keluarga, apakah ini agama yang benar, agama yang layak dipuji atau yang layak diikuti, dipertahankan demi agama, tetapi hati mengasihi itu sampai dihilangkan. Tolong ya saudara-saudara, ini untuk berpikir lagi yang dalam gitu ya. Justru dengan cara begini Anda-andalah yang dari Muslim yang menghujat Muslim sendiri. Terima kasih. Baik, baik. Ya, jadi teman-teman umat Tuhan mungkin bisa bantu doa ya kepada Ibu Nita karena kondisinya saat ini Ibu Nita kepengen untuk menghadiri pernikahan daripada keluarga. Cuman ada satu reaksi dari keluarga yang ada di kampung halaman Bu Nita menolak kehadiran daripada Bu Nita ya. Jadi tolong teman-teman umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, siapapun yang menyaksikan acara ini, ya kita memang tidak perlu membalas ya, kita tidak perlu bereaksi di luar daripada yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak dan mengetuk hati setiap umat Tuhan untuk ayo doakan Ibu Nita supaya bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja, bisa menolong, karena Ibu Nita sendiri pun kepengen untuk pulang ke kampung halaman ya, tapi karena kondisi mungkin Ibu Nita bisa jelaskan kenapa kok tiba-tiba Ibu Nita dilarang untuk menghadiri acara perkawinan ini, Bu? Karena mendengar channel Islam menjawab ini, sehingga seluruh orang kampung saya itu memantau dan mencari tahu yang sebenarnya apakah benar saya orang kampung. Begitu mereka tahu saya benar orang sulit air dan kejadiannya apa benar adanya, maka dari itu saya tidak tahu. Tetapi malam ini, tadi malam saya ditelepon, yang padahal hari ini saya harus rapid test untuk mengambil tiket pesawat, mau pulang besok tanggal 10. Tapi tadi malam keluarga kakak saya, keponakan saya yang mau menikah, telepon saya dengan sedih hati, dengan berat hati untuk kali ini saya tidak pulang karena pernikahan sudah ditentukan nanti tanggal 14. Daripada pernikahan batal, ya lebih baik saya mengalah gitu. Ya, karena dasarnya Ibu tidak diinginkan kehadirannya ya. Ya, betul. Ya. Ya, itulah sebuah kenyataan bahwa memang kita sebagai pengikut Kristus akan mengalami banyak tantangan ya, mengalami banyak pergumulan hidup karena memang itulah salib ya. Kita memikul beban, menanggung banyak penderitaan oleh karena kebenaran ya. Jadi saya berharap Ibu Nita juga tidak terlalu bersedih hati karena memang itu sudah bagian daripada firman Tuhan dan memang kita harus firman Tuhan itu harus hidup di dalam kita. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan ya. Kalau kita mau istilahnya mau menghindari hal-hal itu berarti kita artinya tidak siap untuk pikul salib ya Bu Nita ya. Jadi tidak usah berkecil hati karena
saya ingin beritahu bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kontrol Tuhan. Segala Amin. sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ada di dalam pengaturan Tuhan yang sempurna. Karena kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya tujuan yang sangat sempurna. Ya. Dan oke, teman-teman, saya sekali lagi mohon kepada kita semua, saudara-saudara seiman, umat Tuhan, untuk dukung doa kepada Bu Nita supaya Bu Nita artinya di dalam ganjalan-ganjalan yang ada di hatinya, karena dia juga rindu untuk bisa berbagi dengan keluarga, itu Tuhan bisa bekerja sehingga itu bisa terrealisasi di dalam hidupnya. Oke, pada kesempatan ini kita akan buka ruang diskusi bagi teman-teman yang ingin masuk, yang ingin berdiskusi dengan Pak Edi dan Bu Nita. Ya, kami akan sediakan linknya di kolom komentar. Silakan siapa yang ingin masuk untuk bisa berdiskusi ya. Jadi seperti biasanya saya katakan bahwa kita di dalam diskusi yang sehat ya. Jadi di dalam pembicaraan yang mendatangkan manfaat, bukan untuk saling menghina, saling menjatuhkan atau ada hal-hal lain. Itu kalau misalnya ada yang seperti itu, saya mohon maaf, saya akan keluarkan daripada diskusi ya. Dan maksimal 2 pertanyaan saja kalau misalnya ingin berbicara kepada Pak Edi dan Ibu Nita. Ya, dan juga teman-teman yang ada di live chat, saya juga kembali mengingatkan untuk berdiskusilah yang sehat ya, karena kalau kita terlibat diskusi yang sia-sia, artinya cuma saling menghina, maka tidak ada manfaat sama sekali, justru merugikan kita sendiri. Oke, kita pindah ke penelpon yang akan bergabung dengan kita dari Pak Taufik. Pak Taufik. Halo. Ya, selamat malam Pak Taufik. Halo, selamat malam. Mas, ya, silakan. Ya, Pak. Saya gimana ya perasaannya mendengar tadi Ibu Nita yang akan menghadiri pernikahan keluarga hanya karena masalah agama kok sampai sebegitunya ya. Jadi dipertanyakan lagi Kak, apakah agama mereka itu agama yang katanya agama damai. Kan selalu itu yang diucapkan, Islam adalah agama yang damai. Tapi hanya untuk ini aja mereka tidak bisa bertoleransi. Ya, kami cuma bisa mendukung apa keinginan Ibu Nita dan Pak Edi untuk bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung. Yang mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Biasanya kadang-kadang juga emosi sesaat. Dengan ada penjelasan seperti ini juga lewat apa yang diungkapkan Pak Edi dan Ibu Nita untuk klarifikasi, orang akan menjadi tahu apa yang sebenarnya, dan mudah-mudahan saudara-saudara juga di kampung bisa mengerti lebih jauh lagi dan bisa bersilaturahmi. Terima kasih juga untuk ini kesaksian dari Pak Edi yang kemarin dari Bu Nita sudah, saya bersyukur sekali kesaksiannya. Semoga banyak membawa berkat bagi pemirsa yang menonton channel Pak Yusuf ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Taufik ya. Jadi memang Pak Yusuf. Ya, jadi sedikit saya tambahkan juga bahwa memang channel Muslim Menjawab itu hampir setiap video yang saya buat selalu disanggah sama mereka. Cuman selama ini saya menganggap itu bukan hal yang penting untuk saya tanggapi. Tetapi ini karena menyangkut daripada kehidupan dari narasumber, sehingga silaturahmi, kekeluargaan untuk pernikahan saja menjadi terkendala, maka saya merasa perlu
untuk menghadirkan kembali narasumber baik Bu Nita maupun Pak Edi sendiri untuk bisa mengklarifikasi secara langsung ya, supaya bisa dilihat dengan jelas bahwa channel Muslim Menjawab ini ya tolong lebih bijak untuk memberikan sanggahan kalau Anda tidak terlalu jelas dengan apa yang Anda mau sampaikan di YouTube, ya sebaiknya jangan dengan begitu cepat untuk mempublikasi sesuatu yang Anda tidak paham ya, karena itu sangat tidak berguna gitu loh. Itu pun juga akan merugikan orang lain ya, contohnya seperti apa yang terjadi dengan Bu Nita dan Pak Edi, bahwa dari keterangan video yang Anda buat itu membuat akhirnya orang di kampung dari Bu Nita menjadi bereaksi. Oke, teman-teman, jadi bisa jelas ya bahwa Muslim Menjawab ini channelnya seperti yang saya katakan, setiap kali saya buat video hampir semua itu disanggah sama mereka. Cuma selama ini saya menganggap sih itu tidak penting karena apa, sanggahan-sanggahan yang tidak berdasar gitu loh. Oke, teman-teman silakan yang mau masuk penelpon berikutnya Pak Ibnu Kalam. Ya, puji Tuhan. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu. Ya, puji Tuhan Pak. Ya, ya Pak. Selamat Saya malam. sudah berapa hari nggak dengar suara Bapak ini. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Bagaimana kabar Pak Ibnu? Baik-baik? Suara terputus-putus Pak. Suara terputus-putus. Oh ya, ya sebentar Pak. Kita coba maksimal. Bapak bisa dengar suara saya? Terputus-putus. Apa Bapak punya handsfree? Dicabut dulu Pak, baru dipasang lagi Pak. Colokan handsfree-nya cabut. Terputus-putus. Oh Saya ya, dengar silakan Pak. Pak. Bagus Pak. Pak Ibnu. Oh ya, ya. Berarti ini apa handsfree-nya Pak Ibnu dicabut dulu Pak, baru dicolok ulang Pak. Ya, bisa dengar Pak Ibnu? Bisa dengar Pak? Sudah saya cabut tadi. Oh ya, sudah dipasang lagi Pak? Udah bagus, Pak. Udah bagus. Tidak ada perubahan. Terputus-putus. Tidak ada perubahan? Oh. Sudah baik. Oke Pak. Sudah bagus. Bagaimana kabar Pak Ibnu? Ya, alhamdulillah baik saja Pak. Oh iya ya, saya sudah berapa hari ini tidak ini apa Ya, tidak dengar suara Bapak. Ya. Silakan Pak, silakan. Ya, saya ingin menjelaskan itu masalah dihadapi juga oleh adik saya. Adik saya itu dulu dikasih makanan yang habis dimasak itu ayam itu. Iya. Ya, terus dia sampaikan sama saya, dia buang. Nah, jadi waktu itu saya heran, kenapa kamu buang? Kenapa kamu buang itu? Katanya itu dari orang Kristen. Jadi saya tegur itu waktu. Oh iya iya. Saya bilang, kalau orang Kristen potong ayam itu boleh kita makan. Iya iya. Itu jadi memang ada yang mengajarkan itu ajaran Islam yang tidak benar itu. Iya. Jadi saya pikir banyak orang Islam yang tidak paham Al-Quran. Nah, itu masalahnya itu, bermasalah juga itu orang Islam. Dia tidak paham Al-Quran. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau Bapak dibenci sama orang ya karena mereka mengajarkan hal-hal yang tidak ketahui. Iya. Ya saya rasa itu saja Pak. Ya, berarti salah di doktrin ya Pak Ibnu ya, salah di doktrin ya berarti. Ya. Jadi harapan saya kepada umat Islam ya belajar Al-Quran. Baik Pak Ibnu. Iya. Terima kasih Pak. Salah. Iya, salah. Iya. Saya punya keluarga sendiri mengalami itu.
Iya, iya, Pak. Dikasih makanan malah dia buang, padahal tidak bisa saja dimakan itu. Bisa dimakan. Iya, iya, iya. Iya, ya. Ya, selamat Iya, iya, malam. iya. Baik, malam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ibnu. Pak Ibnu ini orangnya moderat, jadi artinya berpikiran lebih maju, lebih luas, ya. Ya, puji Tuhan kalau kita punya teman seperti kayak Pak Ibnu ini, ya. Tuhan memberkati Pak Ibnu. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Belsasar, silakan. Ya, salam Pak. Beltasar, Beltasar. Salam Pak Yusuf. Selamat malam. Beltasar. Pak. Ya, salam Pak. Salam Pak Yusuf. Ya. Salam Pak Edi, keluarga. Salam Pak. Ya, silakan. Saya hanya ingin tanggapan seperti ini, Pak. Bukan karena hanya doktrin saja hal itu terjadi pada setiap orang percaya, tetapi pengajaran itu juga akan mengubah orang itu menjadi mengkhawatirkan diri sendiri. Artinya begini, Pak, mengalami ketakutan. Jadi kenapa Yesus mengajarkan kasih kepada umatnya? Karena memang kasih itu yang akan meredam semua ego, semua keinginan daging, semua masalah-masalah yang koneksi buruk dalam diri kita. Jika dalam satu pengajaran tidak ada kasih, bagaimana orang akan mendatangkan damai? Nah, jika pengajarannya saja tidak ada kasih, bagaimana orang mendapatkan damai? Nah, kita ditantang untuk memberi kasih itu dan damai itu, meski memang seperti ini, berbuat baik pun pada orang akan dianggap salah. Seperti itu. Jadi kebaikan kita itu jangan berpikir bahwa dia anggap baik juga, belum tentu. Nah, kalau doktrin berbeda, kalau doktrin itu dari satu pihak ke pihak lain dijatuhkan. Kalau ini tidak, pengajaran yang tidak memiliki kasih tidak akan menimbulkan damai dalam hati siapapun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan damai itu dari mereka, karena tidak ada kasih di dalam. Gitu. Bagaimana Yesus itu harus mati di kayu salib itu hanya untuk demi manusia, karena dia menginginkan bahwa kasih yang saya ajarkan ini kepada manusia, bisa manusia lakukan kepada orang lain. Kepada musuhmu sekalipun. Gitu. Jadi saya bangga dengan Bapak Ibu sebenarnya mengalami penolakan, karena bagi saya penolakan itu berkat yang luar biasa. Artinya, apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, kita mampu menampung itu walaupun harus mendapatkan hal yang tidak baik. Begitu. Saya tidak ingin bermaksud mengajari, tetapi saya ingin mengcompare dengan Bapak tadi yang sebelum saya menelpon. Ini bukan soal pelajaran Qur'annya saja, bukan. Ini bagaimana penyampaian pengajaran itu. Gitu. Sekalipun orang belajar Alkitab sampai khatam habis-habisan, bergelar doktor, tetapi kalau tidak tumbuh firman itu di dalam hati, maka manusia itu sama saja tong yang nyaring bunyinya. Omong kosong, angin. Tentang Muslim menjawab, akun Muslim menjawab, saya sudah berkali-kali tuh main debat sama orang-orang begituan. Alah, nggak penting Pak, propaganda begitu tuh nggak penting. Gitu. Semakin kita mengakui apa yang mereka katakan, mereka hanya selalu bangga melihat orang lain itu ya tersesak karena mereka gitu. Seharusnya kan kita bangga melihat orang itu free, bebas, bukan tersesak. Tetapi mereka ingin bangga, senang melihat orang tersesak. Nah, makanya saya bilang tadi, doktrin betul, tetapi pengajaran itu lebih benar. Siapapun orangnya, apapun yang didebat, jika tidak ada kasih dan firman yang tumbuh di dalamnya, jangan mengharapkan damai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya salut dengan Beltasar. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Beltasar. Selamat malam. Oke, kita pindah ke Pak John. Pak John, selamat malam. Ya, selamat malam, John Crusader. Pak Edi Susanto, Pak Yusuf. Malam. Ya,
Malam, malam. Menanggapi soal tudingan-tudingan yang muncul dari akun YouTube Muslim Menjawab, ya saya pikir memang ya begitulah. Di beberapa channel yang lain pun demikian. Di channel-channel kristotologi, tolologi, dan lain-lain itu mereka selalu membangun opini-opini yang menyesatkan kalangan-kalangan mereka sendiri, bahwasanya narasumber-narasumber yang dihadirkan di channel Pak Yusuf itu ya banyak mereka sanggah. Tapi ya kita tahu selain dari channel begini kan sebenarnya sudah bermunculan di di tempat-tempat yang lain juga, seperti isu-isu politik juga muncul di situ kan, saling tuding menuding. Tapi kan nanti ujungnya akan ketahuan bahwa mereka-mereka ini ya sama seperti yang lain-lain juga, dan cepat atau lambat akan terungkap juga. Ya samalah kayak channel-channel yang menampilkan para mualaf juga di sebelah sana, ya mereka akhirnya terbongkar juga. Bahkan ada salah satu mualaf juga yang karena sudah ketahuan, makanya dia ngomong mungkin, oh saya juga tidak sepakat dengan ini dan itu. Padahal dulu ketika belum nampak ketahuan kebohongannya, ya mereka istilahnya diam aja. Tapi setelah itu bahkan mengeksploitasi kata demi kata bahwa, oh saya kan ngomong nih, ada itu salah satu channel kristologi atau apa itu, dia ngomong bahwa harus jangan juga nih ada yang murtad itu bersaksi misalnya membohongi atau apa. Ya saya rasa sih kita bisa identifikasi aja kebenarannya, karena jangan juga membangun opini narasi bahwa kita orang Kristen akan melakukan hal yang sama seperti itu. Sama sekali tidak. Dan saya pikir masyarakat sudah cerdas begitu untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jadi tidak terlalu kaget lah kalau kita melihat mereka itu selalu bikin narasi-narasi seperti itu ya. Tapi kan pada akhirnya kalau ketahuan kebenaran yang sebenarnya ya mereka juga yang merasa gimana ya, para umatnya juga yang nantinya akan berpikir sendiri bahwa kenapa kita mau ikut-ikut aja, makan hoax juga kemakan juga, yang penting kita pembenaran. Nah, mungkin kalau dari isu itu mungkin itu tanggapan saya. Dan kalau semacam kasus Ibu Alamin ini kan sebenarnya kasus ini ya udah sering dialamin sama teman-teman yang sudah berpindah keyakinan, meyakini Tuhan sebagai juru selamat. Ya kita juga kan doktrin kekristenan ini kan secara keimanan juga ya kita harus pikul salib, Pak. Jadi ya wajar kita mengalami hal-hal semacam ini, seperti kasus teman saudari kita kemarin yang berpindah keyakinan karena betul-betul yakin bahwa saya sudah menerima kasih karunia Kristus, tapi dibikin cerita bahwa disantet lah, dihipnotis lah, atau dijampe-jampe lah untuk berpindah keyakinan. Ya itu kan sebenarnya selalu propaganda semacam ini mereka ciptakan, ilusi-ilusi semacam ini mereka ciptakan, sugesti-sugesti semacam ini. Tapi bagi kelompok mereka sendiri pun ya cuma beberapa doang, segelintir orang doang yang sebenarnya percaya. Yang jauh di luar sana yang tidak percaya dengan propaganda yang mereka ciptakan itu lebih banyak, karena kita orang Indonesia juga cerdas sebenarnya memahami kondisi-kondisi semacam ini. Seperti ya samalah halnya di chat-chat live chat ini ya, bikin propaganda juga beberapa teman kita yang tidak sepakat dengan kita, ya sudah maklum, wajar mereka bikin cerita atau bagaimana mengomentarin tiap kali live di sini bahwa ini bohong, ini begini ya, tapi kita buktikan saja sebaliknya. Dan ini sebenarnya kalau dipandang ya itu maksudnya saya ya akhirnya mengarahnya kita menganggapnya jadi mereka ini selalu bikin cerita sebaliknya atau playing victim. Nah, dan mungkin
tanggapan saya ke Ibu dan Bapak mungkin ya doakan saja kalau ada misalkan permasalahan keluarga di Padang misalnya, itu sebenarnya saya juga pernah punya tetangga yang begitu dulu. Pada akhirnya keluarganya gimana ya, ini kan sebenarnya relasi aja atau komunikasi yang tidak ketemu dengan yang sebetul-betulnya, karena yang kebanyakan menutupin itu kan isu-isu yang dikembangkan sama orang yang memang sudah tidak menyukai dari awal. Seperti halnya yang dialami saudara kita Fitri kemarin di Aceh, yang menjadi pusing sendiri itu ya orang yang justru orang yang tidak dikenal dari luar memprovokasi, oh ibu begini harus begini tuntut begini ya. Jadi sebenarnya mereka ini melakukan blunder sendiri karena tidak ada yang tersembunyi sekarang di era media sosial ini, akan terungkap semua kebenarannya itu. Apapun yang mereka propagandakan, misalnya kita menyembah Tuhan yang tidak benar atau bagaimana, atau Alkitab kita sudah diubah-ubah atau palsu, mereka selama ini selalu beropini begitu. Bahkan dari ribuan tahun yang lalu mungkin atau ratusan tahun yang lalu ya, sampai sekarang terbukti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terbukti kuasanya itu sangat banyak menyelamatkan orang-orang yang mungkin pada awalnya tidak begitu mengenal Dia, tapi karena kita membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akhirnya dimukakan mata hati kita bahwa sebenarnya kebenaran itu selama ini ada di depan mata kita, cuman kita selalu menolak itu. Tapi kalau ada penerimaan dari dalam hati, pasti itu firman itu dan keimanan itu pasti akan masuk. Jadi untuk Ibu dan Bapak mungkin prosesnya sedemikian rupa, cuman saya yakin dan percaya kalau kita berdoa percaya kepada apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, nanti mungkin Tuhan akan menjawab setiap doa yang kita telah panjatkan ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu dari saya sih, Bu, Pak, dan ke Pak Pendeta Yusuf Manubulu, ya saya tetap support terus Pak channelnya Pak. Baik, semua terima kasih jaya, dan Tuhan tetap menyertai Bapak dalam setiap program yang Bapak buat. Channel ini sudah menginspirasi, jadi semakin tinggi pohon itu bahkan semakin kencang angin yang mau menggoyang gitu kan, tapi di dalam Tuhan pasti pertolongan yang nyata. Jadi mungkin itu dari saya Pak Yusuf Edi. Tuhan memberkati. Baik Pak John, terima kasih Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak juga. Oke, saya sebelum pindah ke penelpon selanjutnya, saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Edi sama Bu Nita. Sebentar ya, ini suaranya feedback. Bisa dicabut dulu handsetnya, baru dipasang lagi. Cabut dulu. Halo. Ya, sudah bisa dengar, Pak? Sudah bisa. Pak Edi? Bagus kok. Oh ya, iya. Oke, sudah tidak feedback. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya mau tanya dulu sedikit. Jadi selama Bapak ikut Tuhan Yesus, kira-kira mujizat apa yang Bapak alami? Mungkin 1-2 mujizat Bapak bisa ceritakan, sehingga Bapak bisa begitu yakin berpegang teguh kepada Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, Juru Selamat gitu loh. Mungkin bisa 1-2 mujizat Bapak ceritakan untuk bagi kepada teman-teman pada malam hari ini, supaya mereka juga bisa dikuatkan, Pak, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, itu adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Itu adalah pengharapan yang benar gitu loh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mujizat yang saya alamin, yang nyatanya waktu setelah Nita bertobat, ya. Setelah Nita bertobat itu nyatanya gini Pak, pada saat misalnya kami lagi
kekurangan, sangat kekurangan, ya, mau makan apapun, besok mau makan apapun nggak ada lagi. Nah, itu terjadi mujizat. Jadi berkali-kali itu yang saya merasakan, Tuhan itu nyata. Tapi sebelumnya Nita bertobat, saya juga sudah alamin banyak juga. Karena saya, begitu saya bertobat terima Yesus itu, banyak mujizat yang saya lihat. Terutama memang sebelum saya bertobat, memang kehidupan malam apapun nggak tenang, Pak. Jadi tenang sesaat, besoknya udah stres lagi. Tapi begitu saya bertobat, saya ketemu gereja, dan saya aktif di gereja, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Itu yang saya rasakan. Dan mujizat yang saya, teman-teman saya yang dulu yang sengaja dugem apa-apa, satu-satu jauh, Pak. Jadi akhirnya saya merasakan ketenangan gitu. Nah, itu yang, apa ya? Nah, ya, terus ini mujizat yang nyata lagi setelah Yesus, Nita terima Yesus, mujizat terjadi. Nah, yang saya lihat nyata ini belakangan, Pak, jangan nyata. Waktu istri saya sakit, Pak. Istri saya, kami dari Batam, dia terjadi sakit yang menurut dokter ini penyakit yang sangat langka, karena menurut dokter bilang ini lupus yang high level, sudah sangat tinggi. Ya, jadi istri saya setahun yang lalu kena 2 tahun ya. Yang lalu dia kena penyakit namanya lupus, Pak. Lupus, tapi bukan lupus biasa. Ini lupus yang high level, yang sangat tinggi sudah. Karena yang diserang itu, ya semua udah diserang, kecuali otak aja. Jadi jantungnya udah bocor, paru-paru berair, ginjal bocor, tulang berair. Nah, terakhir di rumah sakit Batam, 2 rumah sakit tidak terdeteksi. Ya, jadi saya melihat mujizat Tuhan itu nyata setelah berobat ke Malaysia, sehingga ketemu dokter, setelah diperiksa berkali-kali, Pak, baru ketemu bahwa ini lupus yang sangat sudah berbahaya, kalau di stadium akhir. Ya, sangat bahaya. Kalau di stadium akhir kan, kalau di kanker, karena sedikit lagi terlambat sudah serang ke otak, karena udah terakhir serangnya ke mulut, Pak. Jadi udah nggak bisa makan, nggak bisa ngomong lagi, udah kencing. Tapi sedikit lagi. Nah, itu kena mujizat, dan itu dengan doa, Pak. Sehingga kami melihat, apalagi saya melihat ini mujizat yang sangat luar biasa. Menurut dokter ini harus tergantung obat, tapi kami bulan 11 tahun kemarin ya, bulan 11 tahun 2019, bulan 9 ya, obatnya habis bulan 11. Udah nggak minum obat lagi sampai hari ini, dan kami melihat penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Apalagi zaman COVID ini, banyak orang bilang lupus itu daya tahan tubuhnya lemah lah, apa segala. Tapi saya lihat mujizat terjadi sampai hari ini, kami, terutama istri saya, sangat stabil. Itu yang kami lihat. Jadi mujizat itu yang nyata ya untuk kami lihat. Oke, terima kasih. Saya boleh tambahin, puji Pak? Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan Bu Nita, silakan. Saya boleh tambahin ya, Pak? Ya, tentang lupus ini ya, Pak. Waktu saya pertama-tama terima Yesus itu, saya ada beberapa kali jumpa dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, setelah saya aktif pelayanan, sungguh-sungguh iya, serius iya sama Tuhan, tapi perjumpaan face to face itu sama Tuhan itu lama tidak muncul lagi, tapi setelah muncul waktu saya sakit kemarin itu, Pak. Ya, mujizatnya begini. Waktu saya dengar dokter bilang, kalau telat 1 hari aja, kalau sudah lari ke otak, dokter sudah bilang 50-50, ya, 50-50. Waktu itu saya teringat saya ngadu sama siapa, sama bapak. Saya teringat minta didoain sama gembala saya yang waktu di Jakarta. Jadi waktu didoain sama beliau, setelah beliau berdoa, waktu itu saya merasakan kekuatan. Nah, sejak itu saya selalu berdoa di dalam roh, Jadi saat itu tanpa saya sengaja, tanpa saya bisa bendung, setiap dokter saya doain, orang yang sama-sama sakit saya doain gitu.
Walaupun mulutnya bicara tidak jelas, terputus-putus, tapi saya selalu berdoa. Nah, waktu pulang ke Indonesia, waktu di Malaka, waktu dalam waktu itu mau ibadah ya hari Minggu, saya selalu menyembah, dan saya pasrah karena semua sudah ditampung, dan saya tidak tega juga dengan Pak Edi karena waktu itu Pak Edi sempat jatuh ya. Waktu Pak Edi jatuh itu saya sedih gitu karena di Batam ini saya sendiri, nggak ada tetangga, nggak ada teman, nggak ada keluarga. Kalau di Jakarta, sekalipun waktu dulu saya baru terima Yesus, itu keluarga saya menjauh dari saya. Tetapi setelah berjalannya waktu, saudara-saudara saya kembali menerima saya, dan kami sudah seperti semula. Hubungan kami dengan keluarga sudah seperti semula. Nah, waktu di Jakarta, saya tuh banyak keluarga gitu. Tapi di Batam saya nggak punya keluarga. Waktu saya sakit, kalau suami saya kenapa-kenapa, terus yang menghadapi ini semua siapa gitu. Nah, tidak ada selain dari kepada Tuhan. Waktu itu saya terus nyembah pas hari Minggu, waktu itu pagi-pagi sekali, karena waktu itu saya cuma bisa tidur 1 jam atau 2 jam paling lama, Pak. Gitu. Saya hanya nyembah. Waktu itu saya ketemu Tuhan Yesus jumpain saya, yang saya lihat dari pinggang ke atas ada salib besar, terus dengan wajah yang begitu menyinari dengan kasih, dengan lembut. Sinar itu menyala-nyala sekali, tapi lembut. Yang saya rasakan itu lembut, dan berbicara kepada saya, tenang anakku, aku selalu ada bagimu. Nah, itu yang saya pegang. Waktu dia bicara, tenang anakku, aku selalu ada bagimu. Itu seperti kekuatan yang luar biasa, sehingga hari itu saya minta ibadah sama suami saya. Saya pergi ke gereja ibadah. Waktu saya ibadah, saya benar-benar ngerasain, saya merasakan ibadah itu benar-benar saya mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Sehingga saya juga nggak nyadari kalau saya tuh loncat-loncat, bisa loncat-loncat, sedangkan kaki saya, kalau saya duduk, Pak, kalau saya duduk, udah duduk seperti kayu, seperti pohon kayu. Kalau ditaruh di pinggir, ya udah duduk aja di situ. Kalau saya mau berdiri, harus ada yang tolong saya berdiri. Kalau sudah berdiri, saya cuma bisa berdiri, nggak bisa duduk lagi, gitu. Jadi seperti itu, seperti robot gitu. Robot masih bisa berjalan ya, Pak. Saya nggak bisa, seperti pohon. Nah, jadi waktu itu saya ketemu Tuhan sekali. Nah, sekali lagi waktu saya mau check up. Waktu saya mau check up, saya ada doa fajar, karena di depan ya. Waktu saya doa fajar, waktu itu saya juga berjumpa dengan Tuhan. Dan saya cuma bilang, itu saya seperti saya ngomong sama Bapak hari ini. Bapak, aku ini dadaku sakit. Cuma bilang begitu. Bapak, dadaku sakit gitu. Kan dada selalu sakit, Pak, gitu. Terus waktu ngomong sakit aja, itu seperti ada yang tarik. Seperti ada yang tarik cabut dari yang sakit itu, ada yang ambil gitu. Begitu saya pergi check up ke Malaka, dokter terheran-heran, dokter terkagum-kagum, dia bilang ini pemulihan untuk lupus yang berbeda, gitu loh. Ini yang luar biasa, yang mengagumkan. Sehingga waktu itu pas dicek itu semua sudah lupusnya sudah tidak aktif, kata dokternya gitu. Nah, itu yang saya alamin. Terus waktu saya terakhir berobat itu, Pak, perjalanan sakit saya itu banyak yang bersaksi. Bukan kebetulan di tempat saya kan ada kos ya, Pak. Ada juga yang alami autoimun itu. Waktu dia lepas obat, 1 bulan dia lepas obat meninggal. Terus ada teman gereja saya 1 bulan lepas obat meninggal. Terus waktu saya dengar kesaksian dari beberapa teman, dari hamba Tuhan, Bapak Presiden Pak
Ardian. Pak Ardian. Anaknya sembuh. 25 tahun Pak, 25 tahun masih tergantung obat, jadi tidak berani lepas obat. Itu. Jadi dari antara yang saya dengar yang berhadapan langsung dengan saya itu tidak ada yang pulih, kecuali di YouTube ya. Nah, itu yang saya alamin dan puji Tuhan tahun 2019 kemarin, bulan 9 terakhir kami mau berobat, mau tebus obat karena uang kami kurang cukup, kami hanya tebus separuh, Pak. Begitu habis obat separuh, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan nggak sediakan uangnya untuk ambil obat, tembus obat lagi, berarti Tuhan buat sembuhkan aku seperti wanita yang 12 tahun pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia bilang begitu. Saya imanin itu, Pak. Saya imanin itu. Malah saya ngajak suami saya yang habis ini, bolehlah kalau kamu mau ngajak aku puasa Ester lagi, aku mau puasa Ester lagi. Gitu. Saya mau minta kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Dan sampai sekarang, Pak, puji Tuhan. Bahkan saya di rumah tidak pakai pembantu, ada kos-kosan, 4 lantai, 18 kamar, dan ada laundry, saya kerjakan sendiri, Pak. Nggak ada pembantu, Pak. Puji Tuhan. Dahsyat. Puji Tuhan. Ini mujizat luar yang biasa. luar biasa. Seperti dikasih nyawa yang kedua kali, Pak. Kasih hidup yang kedua. Mujizat yang luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, itulah teman-teman ya, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus ya. Jadi siapapun Anda yang punya masalah, yang punya pergumulan, baik itu sakit, penyakit, atau mungkin pergumulan yang lain ya, saya percaya dengan kesaksian Ibu Nita ini bisa menguatkan banyak orang ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, Tuhan yang sangat nyata, Tuhan yang benar-benar hidup, bukan hanya hidup di surga, tapi hidup di antara manusia, hidup di antara, hidup bersama dengan setiap orang yang membuka hati. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar-benar nyata. Jadi sangat keliru kalau ada tuduhan yang mengatakan bahwa Ibu Nita dihadirkan di channel ini karena Ibu Nita dibayar ya. Bukan dibayar, tapi itu karena realita bagaimana mujizat dari Tuhan Yesus yang begitu sempurna ya. Mungkin saya bisa bertanya sedikit, apa Ibu Nita ada yang bayar hadir di channel ini, Bu? Haleluya, yang bayar Tuhanku dari surga. Amin, amin, amin. Jadi jelas ya teman-teman ya, jadi tidak ada sama sekali transaksional di sini, tidak ada apa yang namanya jual beli kesaksian, jual beli kehidupan, mencari sesuap nasi cuma hanya karena menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu. Itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan sangat tidak suka dengan kepura-puraan, kepalsuan, kebohongan, cerita-cerita rekayasa. Tuhan Yesus itu bukan hanya pribadi yang tertulis di dalam kata-kata, tertulis di dalam sebuah buku, tidak. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menghidupkan kita. Jadi firman yang dipercaya, perkataannya yang benar. Pada saat kita mempercayai Dia, maka kehidupan itu menjadi nyata, kehidupan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, buka hati, ya, karena Tuhan sangat mengasihi siapapun Anda, tidak pernah memilih suku, tidak pernah memilih agama, ya, karena agama itu tidak penting, agama Kristen pun tidak akan menolong Anda, tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat nyata, ingin masuk di dalam hidup manusia. Apapun keadaanmu, Tuhan tidak pernah melihat nanti engkau kaya baru Tuhan senyum-senyum, baru Tuhan mengulurkan tangan, tidak. Engkau miskin sekalipun seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, dalam keadaan terpuruk, usahanya bangkrut, justru disitulah Tuhan mengulurkan tangannya. Itulah baru Tuhan yang baik. Ya, di dalam keadaan manusia tidak berdaya, Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong. Oke? Ya, kita masih membuka ruang untuk telepon. Kita beri kesempatan kepada penelpon selanjutnya, Pak Budi. Silakan Pak Budi. Selamat malam, Shalom. Ya, selamat malam Pak. Shalom. Pak Yusuf dan kemudian Pak Edi Susanto bersama Ibu.
Ya, memang untuk mengikuti Kristus tidak gampang. Bukan sesuatu hal yang enak-enak, tapi ya sesuai dengan apa yang sudah disaksikan, ini menjadi remah untuk kepada semua kita yang lagi ada di channel ini, bahwa benar adanya bahwa risiko untuk memikul salib itu adalah jalan penderitaan, tetapi ending dari penderitaan itu adalah mahkota kemuliaan. Dan saya percaya bahwa kita semua yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, mahkota kemuliaan sudah kita pegang. Nah, tinggal bagaimana mahkota kemuliaan itu kita perlabakan, bukan kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Nah, persoalan nyanyian-nyanyian sumbang dari negeri seberang, itu anggap saja bahwa kita mendengar tape recorder yang sudah tidak bersuara. Iya, sebab maksudnya kalaupun tuh memang kita kita diajak untuk harus berpikir sesuatu hal yang tidak berguna untuk kehidupan kita, kan pada akhirnya kan kita kurang, itu namanya kita kekurangan hikmat. Tetapi anggaplah bahwa semua yang disampaikan itu adalah sebagai sebuah tantangan untuk bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita menjemput mahkota kemuliaan itu. Karena dari situ saya percaya bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ibu dan juga Bapak berkaitan dengan situasi kehidupan yang tidak selamanya enak, tetapi di sela-sela tantangan-tantangan itu kemuliaan Allah menjadi nyata. Allah dalam Yesus Kristus yang kita sembah itu menjadi nyata. Dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu, kehadiran Bapak dan Ibu di malam ini bisa memberikan pencerahan bagi kita sekalian, bukan hanya kepada tetangga, tetapi kepada kita semua, untuk seyogianya kita tidak hanya jadi orang Kristen KTP ya, orang Kristen KTP, tetapi menjadi Kristen adalah menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus adalah penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Semoga saja channel ini tetap diberkati, Pak Yusuf beserta kru diberkati selalu, dan saya percaya bahwa kita semua yang dengan penuh sungguh-sungguh memberi hidup kita untuk menyaksikan akan kebesaran Tuhan, maka mahkota kemuliaan itu menjadi milik kita. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Oke, pindah ke penelpon selanjutnya Pak Ede. Pak Ede. Pak Ed. Ya. Halo, shalom. Ya, Pak Yusuf. Shalom Pak Ed. Shalom ya, Pak Edi dan keluarga. Shalom. Ya, soal akun YouTube Muslim menjawab itu memang sudah karakternya ya. Saudara-saudara kita itu emang dari sononya memang begitu. Jadi kita mau ngomong apa? Bahkan satu waktu saya berani bilang begini, misalnya ada salah satu ketua PBNU atau Muhammadiyah yang khatam Al-Quran, yang sudah sekolah mungkin tentang Islam dan sebagainya, itu bahasa Arab sudah top sekalipun, pasti saja salah buat mereka itu. Pasti salah. Pasti buat mereka tetap salah. Jadi apa yang mereka mau itu memang begitu. Ya dari karakter, dari pengajarannya, dari apa yang diajarkan juga, ya memang begitu. Propagandanya dari, ya mohon maaf, mungkin dari buku yang mereka anggap suci, sudah membuat propaganda tentang surga di Kristen saja tidak ada kawin-mawin kata Yesus, ya datang mereka bilang ada kawin-mawin, bahkan pesta seks, soal apalagi soal di Yesus disalib, mereka datang bilang Yesus nggak disalib, soal Yesus lahir di kandang domba, mereka datang bilang Yesus lahir bukan di kandang tapi di bawah pohon tomat, pohon korma. Aduh, itulah yang memang dari sananya memang mereka sudah menjawab, bukunya sudah menjawab, dan jawabannya tidak pernah ada yang benar gitu.
Kalaupun ada yang benar, ya mungkin kita masih kita sebagai orang Kristen masih coba berpikir sedikit ya dengan akal sehat. Oh mungkin ada benarnya. Ini nggak ada benarnya sama sekali. Salah total. Cobalah mereka mengerti. Mereka pasti tahu, sadar. Saya yakin mereka sadar. Tapi karena setiap kata, ya, jadi setiap kebohongan yang diucapkan terus menerus, setiap kesalahan yang diucapkan terus menerus akan menjadi kebenaran. Itu saja yang saya sampaikan, sehingga mereka juga mudah-mudahan hati mereka disentuh oleh Tuhan Yesus, dan mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, begitu saja. Terima kasih. Shalom buat Pak Edi dan keluarga. Shalom juga buat Pak Pendeta Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak ya. Oke, kita pindah ke Pak Purba. Pak Purba. Selamat malam Pak Yusuf. Malam. Selamat malam Pak Edi. Ya. Selamat malam Bu Nita. Malam. Saya senang Bu Nita tampil lagi di YouTube-nya Pak Yusuf ini dengan kesaksiannya yang luar biasa. Jatuh bangun kehidupannya, tapi makin mesra di usia senja. Luar biasa, Bu. Kan ada Yesus, Pak. Ya, biasa Pak Edi. Pak Edi dengan Bu Nita itu bukan dari Kristen dua-dua, tapi sekarang menjadi pengikut Yesus. Ini juga sangat luar biasa. Dua-dua bukan. Dan sekarang difitnah lagi. Difitnah katanya ada tampil di YouTube-nya Pak Yusuf karena dibayar sama Pak Yusuf. Dan memang begitu. Itulah memang nasib kita yang bilanglah pengikut Kristus. Seperti Pak bilang tadi, kita harus pikul salib. Pak Yusuf ini sudah berulang kali. Setiap orang Kristen harus pikul salib. Dan memang Pak Edi dan Bu Nita sudah mengalami banyak sekali yang Ibu rasakan dan Pak Edi rasakan. Saya sangat bangga sekali dengan Bapak malam ini. Jadi dengan demikian, dengan tampilnya Pak Edi dengan Bu Nita, ini sudah menjawab bagi rekan-rekan yang dari seberang, yang selalu mengeraskan. Dan memang ini mungkin ya sebagai petunjuk juga bagi kita, bahwasanya mereka-mereka ini akan dikeraskan Tuhan terus hatinya, sebagaimana Firaun dulu hatinya. Benar. Kelak nanti kekerasan hatinya itulah yang akan membawa dia pada jalannya sendiri. Dan mungkin dia juga akan bisa seperti apa yang dialami oleh Firaun. Banyak hal yang sudah kita lihat. Memang apalagi Pak Yusuf ini selalu menampilkan rekan-rekan atau Bapak Ibu yang dari luar Kristen bisa menjadi punya kekuatan yang luar biasa untuk menyaksikan kasih Kristus itu yang sangat luar biasa. Dan banyak orang memang nggak suka, apalagi dengan Pak Yusuf Manubulu. Saya yakin tuh. Iya Pak. Pak Yusuf ini malah dituduh ini mungkin penyesat ini Pak Yusuf ini katanya. Iya. Dibilang provokator, penjahat, pembohong. Pembohong besar itu Pak Yusuf. Pak. Dan memang ya puji Tuhan semakin disudutkan Pak Yusuf ini. Pak Yusuf ini saya yakin semakin dikuatkan, semakin dipakai Tuhan dia. Bisa Amin. Banyak kesaksian orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Jadi saya yakin Bu, dengan Bu Nita ini, mungkin juga besok kalau Ibu jadi pergi ke Padang, Ibu sukses kok. Tuhan Yesus itu luar biasa dan Ibu sudah saksi. Amin. Saya yakin aman berjalan. Nanti dukungan doa kami yang ada di YouTube ini, apalagi Pak Yusuf ada di sini. Kemudian tadi ada Pak Pendeta Agus Bongga nanti yang mau masuk lagi. Sekarang dia mau masuk tapi padat. Ya mungkin. Pak Edi, Pak Bu Nita, saya sangat bersyukur dengan kesaksian Bapak. Saya sangat bersyukur dengan kesaksian Bu Nita. Semoga Tuhan memberikan kelanggengan buat rumah tangga Bapak dan Ibu. Dan bisa bersaksi banyak hal lagi sehingga banyak jiwa yang bisa dipanggil. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Purba. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati Pak. Ya.
Oke, Pak Leo. Selamat malam, Pak Leo. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat Ya, malam silakan, Pak Pak. Budi sama Bu Nita. Ya, saya sangat terharu juga mendengarkan dari kemarin kesaksian Bu Nita. Ini memang betul Pak, itu banyak sanggahan. Saya tonton itu juga YouTube Muslim menjawab itu. Mereka salah ngucap yang diuji-uji mereka pada saat live itu. Udah dibilang, oh ini nggak benar ini Muslim ini katanya. Jadi seolah-olah direkayasa itu. Memang seperti itulah. Padahal mungkin kan sudah terlalu lama mungkin ditinggalkan agama sebelumnya. Ya wajar kalau mungkin salah mengucap gitu ayat-ayat Al-Quran itu kan biasa. Tapi itu udah langsung diponis itu. Oh ini nggak benar ini settingan ini katanya, kayak gitu. Nah, jadi memang bagus juga Pak seperti ini dijawab juga seperti Bu Nita ini kan kemarin dibilang juga, oh ini nggak benar ini orang Padang ini katanya, digali-gali entah dari mana. Ini nggak pakai hijab ini katanya, ini nggak benar ini katanya. Nah, itu. Nah, jadi ada memang punya harus dijawab juga. Dan memang Pak Yusuf tidak perlu sebenarnya kita berdebat masalah agama kan. Kalau kita debatkan, seolah kita merendahkan Tuhan Yesus juga gitu, karena nanti caci makian yang ada, yakinlah, nggak pernah itu namanya sudah dikeraskan hatinya tidak menerima, pasti jadinya itu cacian memang. Ini Yesus itu manusia itu begini. Jadi ikut kita terakhirnya kalau kita debatkan sepertinya ikut kita merendahkan Tuhan Yesus itu seperti itu kan. Nah, jadi saya memang harus juga kalau bisa Pak Yusuf ditampilkan juga menjawab tudingan-tudingan Muslim menjawab itu. Kita jawab juga, kita tampilkan lagi bahwa dia memang benar-benar yang bertobat gitu. Jadi bukan settingan seperti yang dibilang, oh itu settingan itu Muslim palsu yang dibayar. Seperti ini kan Bu Nita katanya kan dibayar katanya kan. Nah, siapa yang dibayar? Bukan seperti Stephen itu kan katanya dibayar 100 miliar. Ya 100 miliar. Siapa yang dibayar? Masa untuk percaya kita harus bayar. Lucu memang. Itulah memang mungkin sudah seperti itulah memang kelakuan sebelah ya kan. Dan yang kita sesalkan seperti itu, katanya dia pendeta jadi mualaf yang dijelek-jelekkan agama Kristen, agama sebelumnya. Nah, itu seperti Stephen katanya mantan pastor ya. Itu yang benar-benar itu yang betul-betul palsu. Ya mungkin itu settingan. Nah, itu baru yang bisa settingan ya kan. Nah, kalau ini kan dijawab lagi seperti Bu Nita ini kan menjawab tudingan-tudingan itu, jadi mereka tidak bisa menyanggah lagi, oh ini benar-benar seperti itu. Nah, mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga cara Bapak ini menguatkan umat-umat kita yang mungkin yang masih separuh-separuh iman. Banyak memang kita dari kecil mungkin agamanya Kristen, tapi kan memahami hanya separuh-separuh gitu, tidak betul-betul. Jadi dengan adanya kesaksian-kesaksian seperti ini lebih dikuatkan. Oh benar-benar Tuhan Yesus itu benar-benar memang ada. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak Mandu Bulu diberkati, channel ini pun tetap diberkati, menampilkan orang-orang yang sudah bertobat. Nah, dan kepada Bu Nita sama Pak Edi, semoga Tuhan juga memberkati lenggang sampai akhir hayat, tetap bersama. Itu saja Pak mungkin yang bisa dari saya. Terima kasih Pak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Leo, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, perlu juga kami tambahkan sedikit bahwa semua narasumber yang kami hadirkan itu sudah melalui verifikasi yang ketat ya. Jadi kami tidak asal memunculkan sebuah kesaksian ya. Jadi teman-teman yang menonton ini bisa benar-benar menjadi diberkati. Oke, kita pindah ke Pak Sam. Pak Sam, selamat malam Pak Sam. Shalom, Pastor Yusuf. Shalom. Ya, shalom Pak. Bapak Edi dan Ibu Nita, shalom Pak Teddy. Malam, shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita melihat Bapak dan Ibu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu selalu dijamah dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Maju terus Bapak Teddy dan Ibu Nita, dan kita berdoa buat saudara-saudara kita di Padang juga,
supaya mengenal Yesus Kristus Tuhan yang ada di sana, dan saudara-saudara ibu bisa dijamah Tuhan juga. Nah, yang terakhir ini Pak Yusuf, saya membuat perkiraan survei, Pak. Survei jumlah orang Kristen Agustus 2020. Kalau sekarang, Pak, itu Kristen di Indonesia sudah 40%. Islam itu 56%. Yang lain-lain 4%. Ini perakiraan, Pak, perakiraan saya. Perakiraan ya. Betul. Diperkirakan, Pak, tahun 2045 itu Islam akan runtuh. Di Indonesia diperkirakan Kristen tahun 2045 85%. Gitu Islam ya, 13% dan lain-lain 2%. Itu perakiraan, Pak. Karena apa? Semua sekarang di belahan dunia, Pak, itu Injil sedang diberitakan, Pak. Di Eropa, di Australia, di benua Asia, apalagi di Timur Tengah, itu di Iran, di Irak, Suriah, Afghanistan, itu luar biasa sekarang dijamah oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Jadi bukan cuma di Indonesia, Pak, sekarang. Jadi kebenaran itu sekarang, seperti tadi yang Ibu Nita katakan, kebenaran itu akan menerangi kegelapan. Jadi kalau kebenaran dan terang Tuhan itu ada, kegelapan tidak menguasainya. Jadi benar-benar. Jadi bukan cuma di Indonesia, Pak. Jadi hampir semua sekarang di belahan-belahan, apalagi di Timur Tengah, itu Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Suriah, itu luar biasa dilawat oleh Tuhan. Nah, satu lagi Pak Yusuf, seringkali orang-orang saudara-saudara kita umat Muslim, di Eropa sekarang banyak kosong gereja, umat Muslim banyak. Mereka tidak tahu bahwa semua pengungsi Timur Tengah yang ada peperangan, pemberontakan, dan pembunuhan yang sampai hari ini masih terjadi, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan Suriah, itu semua lari ke benua Eropa. Dan dipastikan semua negara-negara Islam, Arab Saudi, dan semuanya di Timur Tengah tidak mau menerima. Jadi semua mereka berbondong-bondong melalui darat, melalui laut, itu diterima oleh Eropa. Sehingga di Eropa sekarang, mereka banyak. Dan banyak juga yang lari ke menerima Yesus. Jadi seringkali mereka mempropagandakan luar biasa. Islam banyak di Eropa. Itu semua pengungsi. Jadi itu benar-benar nyata sekarang. Jadi, saudara-saudara umat Muslim, Anda tidak bisa mengelak lagi. Anda tidak bisa mempropagandakan bahwa Muslim itu sekarang berkembang. Tidak. Anda tidak bisa lari dari majunya teknologi. Majunya teknologi sekarang itu tidak bisa dibohongi lagi. Anda dan kita semua tinggal klik 1 detik itu bisa tahu jumlahnya. Jadi nggak seperti dulu lagi tahun 40-an, tahun 50-an, enggak. Jadi majunya teknologi ini adalah membuat orang berduyun-duyun itu mengenal kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Itu fakta yang ada. Jadi penginjil-penginjil apologet Kristen, Christian Prince David Wood, Sim Samon, dan cuma di belahan-belahan yang kita tidak bisa dengar dan kita bisa tidak lihat di benua Timur Tengah sekarang, apalagi sekarang di Mesir, apalagi sekarang Afghanistan, apalagi sekarang di Irak dan Suriah dan Irak, itu luar biasa dijamah oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku umat Muslim, jangan keraskan hati Anda, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Itu aja yang mau saya sampaikan. Kita tetap mengasihi mereka semua, dan bangsa dan negara Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Tahun 2045, Islam diperkirakan dari belahan dunia dan di bawah kolong langit ini akan dipastikan habis dan lenyap dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati Bapak Edi dan Bapak Ibu Nita dan Pak Yusuf. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak Sam. Pindah ke nelpon selanjutnya Pak Guntur. Selamat malam Pak Guntur. Malam Pak Yusuf. Malam Pak Edi, Bu Nita. Malam. Ya. Saya ingin ke Pak Yusuf dulu aja. Ya, silakan Pak. Benar Pak. Yang apa dikatakan Pak Yusuf dan penelpon yang sebelumnya, yang tadi. Saya itu mengikuti channelnya Pak Yusuf dari mulai awal kesaksian-kesaksian ini, dan setelah saya ikuti, kemudian saya searching di YouTube, saya menemukan channel Islam Menjawab. Apa yang dikatakan Pak Yusuf di channelnya Pak Yusuf, semuanya besoknya langsung dijawab dan disanggah.
Iya. Seolah-olah channel seberang itu mendapat bahan bakar dari Pak Yusuf. Iya. Haleluya. Jadi dia bahkan ini Pak, bahkan kadang-kadang nggak besok, malamnya langsung dijawab Pak 1 jam. Kemudian langsung betul, ada Pak, jawaban. betul Pak. Ya. Betul Pak. Jadi Saya tidak ada jam 2, jam 3. Ya, betul Pak. Tidak ada Saya jam klarifikasi 2, data, mereka langsung iya. ini Pak, langsung posting gitu loh. Benar Pak. Pak Yusuf kan setiap acara ini kan terus diulang tuh Pak ya. Saya jam malam jam 2, jam 3 itu saya setel lagi, saya lihat di itu menjawab itu langsung di counter dia. Langsung Jadi saya hanya berpikir gini aja. Dia channelnya dia bisa hidup karena Pak Yusuf itu. Loh ya. Kalau Pak Yusuf misalnya berhenti tidak memberikan kesaksian atau membawa narasumber kesaksian, dia nggak ada bahan lagi, selesai dia. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi berkat, Pak Yusuf maju terus. Jadi berkat, iya, buat jadi mereka. berkat. Dan itu justru dengan channel dia buat channel seperti itu justru menghantam dia sendiri sebetulnya Pak. Itu menghantam dia sendiri. Bagi orang-orang yang mendengarkan, dia akan bisa berpikir bahwa ini istilahnya asbun aja dan tidak ada data, tidak ada fakta, hanya pokoknya disanggah dan dianggap Pak Yusuf bohong, dianggap Pak Yusuf apa-apa, narasumbernya juga dikata-katain yang nggak benar, yang ngawur dan sebagainya dan sebagainya. Nggak apa-apa Pak, maju terus saja Pak. Amin. Terima kasih Pak Guntur. Untuk Bumita ya. Ya. Bunita, ya. Oh Bunita ya. Waktu kesaksian yang sebelumnya saya pas pergi dan tidak bisa mendengarkan, dan tadi pun saya juga agak terlambat masuknya. Kalau boleh saya tanya, apa tadi sudah disebutkan Bunita itu bisanya bertobat terima Tuhan Yesus sudah disebutkan ya Bu tadi ya? Sudah. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti saya setel ulang aja nanti, jadi supaya nggak terulang lagi. Ya. Maju terus ya Bu. Apa yang Ibu alami yang sekarang ini adalah itu menjadi konsekuensi dari mengikut Tuhan, dan itu Tuhan memang sudah menjanjikan sejak awal. Ini salib, proses salib kedua Pak. Iya, enggak apa-apa Bu. Pak Yusuf, Bunita yang memberitakan kabar baik dan kebenaran ini, itu akan selalu menerima salib boleh atau penghinaan dan sebagainya, dan semakin penghinaan itu semakin dalam dan istilahnya penderitaan itu semakin dalam, kemuliaan akan semakin besar nanti Pak. Amin. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib dan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu sudah janji Tuhan dan sudah tipologi analoginya kerja Tuhan itu seperti itu. Amin. Maju terus Pak Yusuf, maju terus Bunita, Pak Edi menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Pak. Baik Pak Guntur, terima kasih. Terima kasih. Kita pindah ke Pak Yusuf. Iya Pak. Kalau nanti ada kesempatan terakhir, kasih saya waktu 5 menit lah ya, untuk saya ucapin terima kasih juga teman-teman ya. Oke, silakan. Boleh. Oke, yang lanjut kita dulu, pindah ke penelpon. Ya, penelpon selanjutnya Mr. Klepon. Mr. Klepon. Halo. Ya, halo. Halo, selamat malam Pak. Malam. Pak Yusuf. Iya. Iya. Ini Pak, sama narasumber kita Pak Edi Susanto. Iya. Saya pikir untuk mengklarifikasi Muslim menjawab itu nggak perlu lah yang seperti ini Pak. Kita sudah mengerti lah bagaimana mereka itu. Iya. Emang semuanya itu memang mereka permasalahkan gitu loh Pak. Apalagi tentang kekristenan ini. Tidak ada habisnya bahan dari mereka itu untuk menyerang kekristenan. Jadi saya pikir ya sudahlah, kalau yang mereka itu kita nggak perlulah, biarlah cukuplah. Maksud saya. Halo. Putus Pak. Bisa dengar? Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ya, saya sedikit jelaskan kepada Pak Mr. Klepon. Memang sih kita tidak perlu menjawab, tapi ini kan ada dampak yang membuat Ibu Nita sampai tidak bisa pulang kampung. Jadi makanya Bu Nita
perlu hadir dan juga Pak Edi ya. Jadi semua itu ada ininya, ada apa namanya? Ada konsepnya, ada tujuan yang jelas ya. Oke, kita pindah ke Zakar Naik. Pak Zakar Naik, selamat malam. Pak Zakar Naik, bisa dengar? Halo, selamat malam. Salam Pak Yusuf, Ya. Pak. Ya, halo. Bisa Pak? Bisa. Halo. Ya, malam. Bisa, ya, bisa. Ya, silakan. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, malam Pak. Ya, saya mau ke Ibu dan Pak narasumber. Saya mau ke Ibu dan Pak narasumber dulu. Terima kasih atas ini apa kesaksiannya. Ini kesaksian yang luar biasa dan juga menguatkan kita banget ya yang dengar ya. Jadi saya bisa ngelihat apa namanya kasih yang besar di wajah Bapak sama Ibu ya. Itu juga bikin kita yang nonton ini ikut berbagi ya Pak. Terus terang Pak, saya nonton sambil senyum-senyum ini. Saya juga ini juga kesaksiannya banyak lewati tantangan juga gitu kan. Sebenarnya dari awal saya mau bilang asam di gunung, garam di laut. Akhirnya bertemu juga di belanga, Pak. Jadi yang luar biasanya Pak Bapak di Kristen, dari non Kristen gitu kan, tapi akhirnya bisa jadi satu dalam iman akan Yesus Kristus gitu kan. Itu luar biasa banget, Pak. Cuman support aja dari kami semua biar jangan takut, tetap semangat untuk bersaksi juga, karena begitu banyak orang yang apa namanya terberkati. Dan saya yakin juga kesaksian seperti ini menjadi istilahnya potong pita gitu Pak. Jadi harus ada yang bersaksi kayak gini, jadi orang-orang yang selama ini merasa takut itu akhirnya jadi berani juga gitu loh. Karena kita sama-sama tahu di luar sana itu banyak murtadin yang ingin ngomong tapi rasanya itu antara enggan, takut, ragu ya, karena inilah yang jadi senjata dari sebelah ini. Kalau enggak intimidasinya gagal total, akhirnya dipakailah plot yang kedua gitu kan, sebarin fitnah ini itu gitu kan. Jadi untuk ini juga untuk Pak Yusuf juga, harusnya Pak Yusuf tahu itu mulai kami saya. Halo, suaranya hilang Pak. Sesuatu yang bikin kami antusias gitu loh buat menunggu kesaksian itu gitu kan. Iya. Untuk Bapak dan Ibu kami support aja, semoga semakin tekun dalam kesaksian akan Tuhan Yesus. Dan ini saya juga kasih tanggapan buat apa namanya ya. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo Pak. Bisa dengar Pak? Bisa. Dengar. Ya, ini juga untuk tanggapan buat channel Muslim Menjawab 1. Ini sedikit tanggapan ringan. Sepertinya ya suaranya nggak dengar Pak. Putus Pak. Putus. Pak Zakar Naik, suaranya hilang Pak. Halo. Putus Pak Zakar Naik. Ya, bisa dengar Pak? Oke, kita pindah ke Ibu Jasmine. Selamat malam Bu Jasmine. Bu Jasmine, bisa dengar? Halo, malam Pak. Ya, silakan Bu. Salam Ibu Nita, salam Pak Edi, Pak Yusuf, Salam. Ya, shalom. Saya cuma mau kasih saran aja nih Pak, soalnya seperti tadi Pak siapa yang mendahului saya tadi, bahwa hal-hal kayak begini memang nggak terlalu perlu untuk ditanggapi Pak. Mereka itu seperti seperti rumput gitu, dibabat tumbuh lagi, capek kita nanti Pak ngadapin mereka itu.
Mereka tuh udah liar, bukankah Alkitab juga bilang mereka tuh kan turunan keledai liar. Jadi susah dipasangin tali kekang, itu susah Pak. Nanti besok dia muncul lagi dengan model yang lain, yang berbeda gitu. Dia akan terus menteror, menakut-nakutin, mengejar para murtadin dengan model-modelnya mereka biasa, keroyokan. Mereka tidak berani tampil one man show gitu, mereka nggak berani. Beraninya cuman kayak begitu aja. Jadi Ibu Nita kalau ada telepon kayak begitu yang nakut-nakutin gitu, nggak usah dijawab deh Bu, cuekin aja dah. Nanti nggak putus itu Bu, Ibu jawab nanti terus. Itu memang udah tradisi dia orang, DNA-nya memang DNA pengacau Bu. Jadi udah nggak bisa diberesin orang-orang kayak gitu kan. Memang karena mereka memang, kalau saya sih meyakininya mereka itu bagian dari yang akan dipunahkan gitu, karena memang keras kepala mereka, sama seperti Firaun dulu itu kan akhirnya dipunahkan Tuhan di laut ya, kayak begitulah. Udah ditegur nggak mau dengar juga. Ini kan udah zaman internet, semuanya sudah serba terbuka, terlihat, sudah seharusnya dia pakai otak, pikiran yang sehat untuk tidak keraskan hati. Tapi kalau masih itu juga berlaku, memang mereka ada di jalur yang memang untuk dipunahkan gitu loh Bu. Jadi nggak usah ditanggapi lagi Ibu, Bapak, Pak Edi, nggak usah ditanggapin. Apapun yang mereka katakan, udah cuek aja, jalan aja terus. Sambil menggonggong kafilah berlalu. Tujuan kita kan ke depan, fokus kita surga, Tuhan Yesus. Udah deh, yang di pinggir-pinggir itu anggap saja angin lalu. Bolehlah kita ngelirik sekali-sekali, tapi tersenyum aja dan lewatin, jangan berhenti. Kalau kita berhenti itu bermasalah. Karena memang mereka otaknya tuh udah begitu, wataknya tuh udah begitu Bu. Ini tidak akan pernah berhenti, dibabat tumbuh lagi, dibabat tumbuh lagi. Rumput liar mereka ini. Mohon maaf ya Pak ya, Ibu, Pak Yusuf, maaf nih kalau agak sedikit sepertinya ngatur. Sebenarnya nggak ngatur sih, aku cuma kesel aja gitu. Kok setiap kali giliran kita mereka ngerecokin gitu. Padahal kita nggak pernah ngerecokin. Terus kalau dia minta tolong tampilkan ayat-ayat ini channel Kristen, ngapain pula kita bawa itu Quran ke sini? Ya kan? Itu masa lalu, nggak perlu mau ngetes. Yang ngetes kita kan Tuhan, iman kita, kadar kita tuh dites Tuhan. Nggak usahlah jadi Tuhan-Tuhan kecil. Kadrun ini memang Tuhan-Tuhan kecil mereka ini. Maunya menjatuhkan kita. Mereka nggak kalau kita kasih hati menjadi Pak. Udah stop. Kita harus tegas dengan keputusan kita. Tidak, ya tidak. Ya gitu. Jangan tidak yang ya gitu. Nanti dia keenakan, dia terus-terusan kayak begini. Terima kasih Pak ya sebelumnya. Makasih. Malam Ibu Nita maju terus Pak Edi, Tuhan berkati. Malam. Ya. Puji Tuhan Ibu Jasmine ya. Jadi mungkin sedikit juga saya tambahkan, kita artinya memberikan klarifikasi ini bukan semata-mata untuk menjawab Muslim menjawab itu ya, artinya kita punya tujuan kan sangat luas ya, karena dengan adanya kesaksian, klarifikasi ini suatu pembuktian bagi banyak orang gitu loh, bahwa kesaksian kita ini adalah kesaksian yang benar ya. Mungkin bagi mereka ini sama sekali ya seperti yang dibilang tadi, dibabat tumbuh lagi. Tapi bagi yang lain yang mendengarkan itu akan diteguhkan, dikuatkan. Dan bisa saja mereka yang sudah niat untuk murtad itu benar-benar bisa terjadi dengan adanya kesaksian ini dari pikiran-pikiran yang kalau mau dibuka secara maksimal maka akan bisa terlihat apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang benar-benar kesaksian yang benar, bukan rekayasa. Oke? Jadi kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Agus. Dan kita artinya memberikan klarifikasi ini bukan semata-mata Pak Agus untuk menjawab Muslim menjawab itu ya. Oke Pak Agus. Nggak jelas Pak, nggak jelas. Pak Agus nggak jelas suaranya. Pak Agus pakai handsfree Pak supaya tidak feedback Pak. Ya. Mungkin bagi mereka ini sama Pak Agus bisa pakai handsfree Pak. Dibabat tunggu lagi. Oke, kalau nggak bisa kita pindah ke penelpon yang lain, ke Pak Nathan. Silakan Pak Nathan.
Pak Agus pakai handsfree Pak supaya tidak feedback Pak. Pak Agus bisa pakai handsfree Pak. Ya, halo. Ini Nggak bisa dengar Pak. Sorry Pak. Ya. Pak, dicabut dulu Pak handsfree-nya Pak. Baru pasang lagi Pak, coba. Halo. Shalom. Ya, Shalom, ya, Pak dengar Nathan. ini baru dengar. Baru dengar. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam. Ya, malam-malam. Silakan Pak Nathan. Pak, dicabut dulu Pak handsfree-nya Pak. Baru pasang lagi Pak, coba. Halo, halo. Ya, shalom. Halo. Ya, malam-malam. Silakan Pak Nathan. Halo, halo. Ya. Ya, shalom Pak Pendeta Yusuf. Halo. Ya, shalom. Shalom. Pak, pakai handsfree ya Pak, pakai handset ya supaya nggak feedback suaranya. Ya, halo. Ya. Pakai handsfree Pak. Ya, shalom Pak Pendeta Yusuf. Apa ini enggak mau ya? Suaranya jauh Pak, nggak bisa dengar Pak. Shalom. Pak, pakai handsfree ya Pak, pakai handset ya supaya nggak feedback. Oke, kita pindah kalau nggak bisa kedengaran, kita pindah ke Pak Mosad. Pak Mosad, silakan Pak Mosad. Shalom Bapak. Ya, shalom. Ya, shalom. Saya cuman menggarisbawahi bahwa kesaksian Bu Nita dan Pak Edi ini mengingatkan kita kembali bahwa ada ayat itu yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini mengingatkan karena seperti saya kan sudah lama sekali nenek moyang saya sudah Nasrani. Jadi terima kasih Bapak Ibu berdua yang mengingatkan kami kembali sehingga tidak menjadi tawar rasanya. Ini Pak Yusuf, terima kasih. Ini gereja itu adalah apabila kamu berkumpul dan berdiskusi membicarakan Tuhan Yesus maka dia hadir. Jadi gereja itu tidak hanya di gedung. Kalau gedung gereja dihambat di perizinannya maka gereja akan berpindah ke dunia maya yang akan menjadi menjala manusia dan Injil Tuhan akan tersebar kemana-mana tanpa bisa dibendung lagi. Yang saya amati sekarang demikian Pak Yusuf. Oleh karena itu, marilah kita semua yang sudah percaya Yesus, kita dukung YouTuber-YouTuber seperti ini, sehingga gereja itu tidak hanya di dalam gedung saja, tetapi juga di dunia maya, sehingga banyak jiwa yang terselamatkan. Percayalah, di antara kita ini sekarang Roh Kudus sedang bekerja, banyak yang belum percaya Tuhan Yesus sedang menyaksikan, dan kita doakan mereka di hari-hari berikutnya, walaupun mungkin sekarang mereka menjelek-jelekkan, tetapi percayalah kalau Tuhan Yesus sudah bekerja melalui Roh Kudusnya, maka mereka akan menjadi murid Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Demikian selamat ya kepada Pak Edi dan Bu Nita, tetap teguh, jangan hiraukan ada hujatan-hujatan atau apa itu, semua adalah bisikan-bisikan iblis yang menggoda iman percaya Bapak Ibu berdua kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Amin, Mosa, amin. terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Oke teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi Anda, dan kita sudah tiba di penghujung acara. Kami berdoa supaya semua yang menyaksikan acara ini bisa berlimpah dengan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Nah, untuk yang terakhir kami beri kesempatan kepada Pak Edi
untuk memberikan closing statement. Ya, silakan Pak Edi. Boleh. Ya, silakan. Terima kasih. Saya berharap ada teman-teman saya yang dari Gonson yang bisa menyaksikan tempat ini. Dan saya percaya ini bukan rekayasa dan memang ini kenyataan ya. Tuhan yang memilih, dan saya berharap dan juga saya mengucap terima kasih pada teman-teman karena Full Gospel adalah wadah di mana istri saya itu bisa dijamah. Jadi saya percaya dengan istri saya kalau bawa langsung ke gereja itu berontak. Tapi dengan saya ucap terima kasih dari jasa Pak Andi yang saya mungkin kalau Pak Andi dan keluarga bisa lihat, saya ucapkan terima kasih. Dan terutama untuk Tomang Cipter yang melahirkan saya, yang bertumbuh. Jadi saya 2003 saya terima Yesus, 2003 akhir atau 2000 saya aktif di Full Gospel Tomang. Nah itu membuat rohani saya tumbuh. Itu ya, jadi saya ucapkan terima kasih yang teman-teman semua, termasuk kami saat ini ada di Batam, mujizat Tuhan terjadi buat kami, dan saya juga aktif sebagai FG Minuan di Batam. Ya, itu aja Pak. Saya minta waktu, saya closing. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya baik. Ya, jadi teman-teman sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan minta maaf juga bagi yang sudah berjuang untuk masuk tapi belum bisa masuk karena memang keterbatasan dengan situasi dan kondisi ya. Jadi kadang sinyal tidak terlalu mendukung, jadi ya mungkin bisa dicoba di program selanjutnya. Oke, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita dan Pak Edi yang sudah bermurah hati kembali mau hadir memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang tidak benar. Dan kami berdoa buat Pak Edi dan Bu Nita terus berlimpah di dalam berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam iman untuk supaya selalu setia dan dekat kepada Tuhan Yesus. Oke, bagi semuanya sampai berjumpa di program selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin, amin. Terima kasih.